Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fareza Hakim, selaku moderator di agenda hari ini. Kita akan memulai agenda webinar ini dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Ali Usman. Kepada Kak Ali Usman dipersilakan. Kak, suaranya nggak terdengar, Kak. Sekarang kedengaran nggak, Kak? Ya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kak Ali Usman sebagai yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman kabarnya baik-baik saja dan tetap menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi ini dan tetap produktif ya, walaupun kita di tengah-tengah pandemi, kita harus tetap berproduktif, terutama produktif dalam berdakwah. Ya, mungkin di sini baru ada yang pertama kali mengikuti agenda Agri Quran dan belum tahu Agri Quran itu apa sih. Nah, saya akan memperkenalkan Agri Quran secara singkat. Jadi teman-teman, Agri Quran memiliki visi memakmurkan kehidupan melalui pertanian dengan inspirasi Al-Quran. Nah, Agri Quran itu berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pertama, pertanian kita yang nggak banyak berkembang sejak zaman Belanda. Pertanian kita yang banyak merusak lahan. Dan melalui Global Hunger Index 2019 ternyata Indonesia menempati peringkat 70 dalam riset indeks kelaparan global. 22 juta penduduk Indonesia menderita kelaparan. Terus juga ada sekitar 30 juta hektar lahan potensial Indonesia yang menganggur. Dan menurut Profesor Arif Satria, Rektor IPB,
rata-rata petani kita di Indonesia itu berumur 47 tahun dan itu akan menjadi krisis pada 10 sampai 15 tahun mendatang. Maka AgriQuran ingin mengurai permasalahan-permasalahan menjadi problem solver dari permasalahan tersebut. Dan teman-teman, perlu teman-teman ketahui, 600 tahun sebelum Belanda datang ke Indonesia, di dunia Islam itu telah banyak ahli pertanian. Pokoknya pertanian itu banyak maju pesat sebelum Belanda datang di Indonesia. Seperti ada penyusun dasar ilmu agronomi dan botani modern seperti Ibnu Wafid, Abu Umar Ahmad, Abu Ahir, Ibnu Basel. Nah, puncaknya di abad ke-6 Hijriah ketika Abu Zakaria Yahya Ibnu Muhammad menulis kitab pertanian dengan judul Kitab Al-Filaha. Dan kalau teman-teman baca-baca arti Al-Quran, ternyata banyak gitu kan. Ayat-ayat pertanian yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri di slide. Ini baru gambaran kecil lah. Aslinya tuh banyak sekali gitu. Ayat-ayat pertanian baik itu kisah ataupun pengaplikasian cara bertanam dan lain-lain. Jadi AgriQuran mencoba mengapanyakan praktik pertanian dari hulu ke hilir dengan landasan Al-Quran. Jadi AgriQuran itu sebenarnya apa sih? AgriQuran itu merupakan platform edukasi pertanian Islami yang mengajak masyarakat Muslim Indonesia untuk memakmurkan kehidupan melalui pertanian dengan inspirasi Al-Quran. Teman-teman bisa lihat media platform kita di Instagram maupun di Telegram dan WhatsApp ya. Nah, ini juga kita memiliki program dan community. Jadi di AgriQuran itu ada community edukasi Islam agrikultur melalui program-program event. Programnya apa aja tadi? Program eventnya. Yang pertama itu ada AgriQuran Camp, AgriQuran Digital Camp, dan AgriTalks. Nah, ini gambarannya bisa dilihat di slide. Nah, ini program-programnya yang tadi disebutkan. Nah, ini tokoh-tokoh atau pemateri-pemateri yang pernah dihadirkan oleh AgriQuran. Baik itu online maupun offline. Ini teman-teman silakan mengikuti platform media AgriQuran baik di Instagram, di @agriquran, di WhatsApp, Telegram, maupun YouTube. Jangan lupa di subscribe YouTube AgriQuran. Nah, di AgriQuran tersendiri tuh ada dua unit bisnis. Yang pertama Tim Bumi dan AgriStore. Nah, ini Tim Bumi, AgriStore, dan AgriQuran ini di bawah perusahaan PT Agri Inovasi Inspirasi Negeri atau disingkat Agrivasi. Nah, unit AgriQuran Tim Bumi berfokus pada masalah lahan tidur, menjadi operator untuk optimasi lahan, menghubungkan pemilik lahan, investor, petani, dan industri. Ini proyek yang pernah kita lakukan, yang pernah Tim Bumi lakukan, yaitu optimasi lahan seluas 40 hektar di Desa Baduga, Ampana, Sulawesi Tengah, sebagai usaha untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di sekitar. Tim Bumi bekerja sama dengan Antareach dan Telkom Indonesia. Tim Bumi juga punya produk nih, teman-teman yang ingin memulai atau sudah memulai, bisa membeli produk-produk menanam Tim Bumi Gardening Kit. Nah, isinya ada media tanam, polybag, benih, pupuk hayati, dan juga panduan untuk menanam. Silakan untuk menghubungi Tim Bumi di DM aja untuk pemesanan. Lanjut, tadi sebelumnya kita bahas tentang Tim Bumi yang fokus di hulu. Nah, di sini ada unit bisnis dari AgriQuran, AgriStore yang fokus di hilir. Jadi from farm to table, halalan toiban. Nih, produk unggulan dari Tim Bumi adalah Quraning Food. Jadi semacam Tim Bumi itu punya produk catering namanya Quraning Food yang terinspirasi dari ayat Abasa. Jadi di ayat Abasa tuh ada apa? Ada tentang sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, ini terangkum dalam catering AgriQuran, yaitu Quraning Food. Baik, teman-teman. Saya akan memperkenalkan pemateri kita, Kak Amar Arisala. Mungkin teman-teman
sudah banyak yang mengikuti Instagram beliau. Konten-kontennya keren-keren banget. Nah, saya akan memperkenalkan CV beliau. Beliau merupakan founder dan co-founder dari komunitas negeri buku, Yayasan Nurul Nabi, redaktur Cagar Puisi, Buletin Sastra Stomata, podcast Ngaji Budaya, dan Siro Institute. Beliau pernah menempuh studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini teman-teman bisa lihat prestasi dan publikasi beliau. Nah, teman-teman juga bisa nih, yang belum mengikuti media sosial beliau, segera diikuti di Spotify, di Ngaji Budaya, Instagram @risalah_amar, Facebook Ama Arisalah, dan redaktur jurnal puisi. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, saya ingin menyampaikan ke teman-teman, harap di mute ya. Jadi, jika teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan, lewat kolom chat. Nanti apabila pengen menyampaikan secara langsung, raise hand dulu ya, raise hand sebelumnya, dan nanti moderator akan mempersilakan. Ya, teman-teman boleh open video agar bisa berinteraksi secara langsung dan pemateri bisa melihat wajah-wajah good looking ya, good looking teman-teman. Ya, Assalamualaikum Kak Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Amar? Alhamdulillah baik ya. Sekarang lagi di mana? Di rumah? Di rumah, di Depok kebetulan karena kita lagi lockdown ya. Depok. Oh, iya. Semoga cepat pulih ya. Insya Allah, semoga aja. Ya, teman-teman silakan open video. Baik, Pak Amar dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mampir ke komunitas yang ternyata keren banget ini ya. Visinya Agri-Quran itu untuk menjadikan pengelolaan lingkungan, pengelolaan alam gitu ya, sesuai dengan visi misinya Al-Quran. Dan memang di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang bercerita mengenai petani, bahkan beberapa kali petani itu pun dijadikan sebagai analogi. Tsumma nabatuhu tsumma yaj'aluhu qama inna fi dzalika ladzikra liulil albab dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika petani-petani itu menanam terus tiba-tiba tanamannya itu rusak dalam semalam gara-gara hama atau gara-gara bencana. Ya. Kalau dalam pertanian kan begitu ya, kena banjir, busuk tiba-tiba ya. Atau kena wereng, tiba-tiba hanya dalam waktu 1,5 hari, kena wereng, padinya hangus ya. Dan lain-lain sebagainya gitu ya. Itu analogi-analogi untuk agar Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana harta dunia itu sesungguhnya ya. Nah, tapi rekan-rekan sekalian, bahasan kita kali ini akan lebih mengarah kepada konten atau lebih mengarah kepada apa yang bisa kita tulis dari Al-Quran kepada publik sesuai dengan bidang keilmuan kita masing-masing. Nah, gitu ya. Sebelum itu, rekan-rekan sekalian, saya sudah menitipkan beberapa slide gitu ya. Satu paket slide mungkin bisa ditampilkan oleh moderator atau ditampilkan oleh panitia. Nah, kelihatan ya ini teman-teman sekalian. Mungkin yang menggunakan handphone bisa didekatkan ke ke layarnya gitu ya. Karena memang tulisannya agak kecil, tapi nggak apa-apa. Media sosialku, jalan dakwahku. Nah, kalau teman-teman sekalian melihat Instagram 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, melihat Facebook 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ya, dan juga melihat misalnya YouTube 5 tahun sampai 6 tahun yang lalu, isinya apa sih?
Isinya teman-teman sekalian ternyata cuma sekedar foto-foto orang nggak jelas, foto orang main-main, foto orang ulang tahun, sama foto orang pernikahan. Udah gitu aja. Nah, sekarang Instagram itu punya fitur yang namanya carousel. Ya. Instagram itu punya fitur, atau bukan fitur ya bahasanya, bahkan ada sebuah komunitas itu tujuannya untuk membuat microblog di Instagram, microblog Islami. Ya kan? Nah, itu semua teman-teman sekalian merupakan sebuah terobosan dakwah gitu ya. Sebagaimana kalau dulu orang melihat kecanduan Facebook tuh nggak bagus. Orang dulu melihat kecanduan YouTube itu nggak bagus. Karena apa? Ternyata isinya YouTube, isinya Facebook sekadar isi yang seperti itu saja. Berbeda dengan yang zaman sekarang. Ternyata di zaman sekarang, teman-teman sekalian, isi dari media sosial itu berhasil kita islamisasi, berhasil kita islamkan melalui kegiatan dakwah, yaitu menulis dan membuat konten, atau dalam bahasa kita itu content creator. Nah, mari kita menuju ke slide selanjutnya, teman-teman sekalian. Kita santai dan pelan-pelan saja gitu ya. Nanti kalau suara saya kurang terdengar, silakan berikan komentar di kolom komentar gitu ya. Oke, silakan menuju slide selanjutnya. Nih, teman-teman sekalian. Nah, ada semacam FAQ gitu ya. FAQ itu atau term of reference. Sebelum kita menulis konten, ya, sebelum kita itu sebelum kita itu nanti berazam menggunakan Instagram, berazam menggunakan YouTube sebagai sarana dakwah, gitu ya. Kita tentu saja harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, kita itu hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Terus kenapa? Masalahnya kenapa? Gitu ya. Menulislah hanya bila kita mengerti tentang suatu hal. Jangan menulis dengan hawa nafsu, teman-teman sekalian. Banyak konten-konten kreator baru yang saya lihat bagus-bagus tulisannya, akan tetapi rupanya mereka itu menulis belum dengan pemahaman, dan mereka itu menulis masih dengan semangat untuk membantah, masih dengan semangat untuk melawan sesuatu yang sebetulnya nggak perlu-perlu banget kita lawan. Capek hidup kita kalau kita hanya menulis untuk membantah orang lain. Capek hidup kita kalau kita menulis hanya untuk mendukung sesuatu yang nggak jelas juntrungannya. Contohnya apa? Di masa Pilpres kemarin itu berantem orang-orang. Atau kita cuma sekedar memperdebatkan perbedaan hukum-hukum fikih. Ini repot banget teman-teman sekalian. Ya. Dan menulislah untuk membela keadilan agamamu. Islam itu menawarkan apa sih? Seperti Agri Quran ini kan tadi menawarkan konsep pertanian Islami, ya nggak? Baik itu konsep pertanian dalam konteks primernya, dalam arti menanam tanamannya itu memang ada Islaminya juga. Atau yang kedua, konsep distribusi hasil pertanian itu ternyata ada islamisasinya juga. Atau yang ketiga, cara hidup petaninya itu ternyata juga diislamisasi. Nah, apa keadilan agama Islam yang mau kita bela? Kita nggak akan bisa menulis konten kalau pengalaman hidup kita hanya sekedar-sekedar. Kita nggak akan bisa menulis konten kalau pengalaman hidup kita itu belum seistimewa itu, belum sekuat itu, dan kita sendiri juga masih menjadi anak rumahan. Para content creator yang saya kenal di Instagram, Rizal Wahid, Febriawan Jauhari, Zaki ZR, Ustadz Salim Afillah, dan lain sebagainya itu, mereka bukan hidup di dunia maya. Mereka hidup di dunia nyata, mereka melawan sesuatu di dunia nyata, dan mereka melihat sesuatu di dunia nyata. Agri Quran sekalipun, teman-teman sekalian, tadi kita lihat, ternyata Agri Quran itu punya kegiatan di dunia nyata. Kegiatan Agri Quran itu bukan cuma di dunia batin, sang admin Agri Quran itu cuma lagi tiduran di rumah, tiba-tiba kepikiran, terus ngonten. Nggak gitu. Agri Quran itu datang ke lapangan, datang ke desa-desa, masuk ke desa-desa, dan kemudian dari situ merenung, dari situ melakukan pressure, gitu ya, melakukan semacam apa ya, mengintisarikan, menyerap, memeras semua pengalaman hidup mereka, kemudian itu semua dijadikan tenaga untuk bergerak, itu semua dijadikan tenaga untuk konten. Jadi kita semua, teman-teman sekalian, tidak akan bisa ngonten kalau kita hanya hidup di dunia maya. Kita harus hidup di dunia nyata. Kasarnya, kaki kita itu harus ada di dunia nyata, tapi tangan kita lah yang kemudian menyampaikan itu di media sosial. Ini yang jarang disampaikan. Kebanyakan orang berpikir content creator itu orang yang nggak ngapa-ngapain sebagaimana bisnis online. Di rumah aja, lalu kemudian bikin konten tentang bisnisnya. Content creator yang berkaitan dengan dakwah harus memperluas pengalaman hidupnya. Menulislah untuk membela keadilan agamamu, menulislah untuk melawan kerusakan, dan menulislah untuk simpanan hari akhirat. Sebesar apapun dosa kita, teman-teman sekalian,
Apakah kita pernah berzina? Apakah kita pernah misalnya kecanduan pornografi? Apakah kita pernah membunuh, mencuri, kita pernah berlaku jahiliyah gitu ya, minum minuman keras dan lain sebagainya, atau kita pernah ateis, pernah murtad? Yang jelas sekarang menulislah, karena barangkali tulisan-tulisan itu nanti akan memberikan kesaksian di hari akhirat bahwa kita sungguh-sungguh ingin bertaubat. Maka teman-teman sekalian, menulislah untuk simpanan hari akhirat. Ya. Apalagi sekarang ini, teman-teman sekalian, banyak orang-orang yang menulis konten akan tetapi menyiarkan kerusakan. Tiba-tiba ketika menulis konten kok LGBT jadi benar. Tiba-tiba kok ketika menulis konten, aliran-aliran keagamaan yang nggak jelas jadi benar. Tiba-tiba ketika menulis konten, kok perzinahan jadi benar itu. Ada istilah sex by consent dan lain sebagainya. Kenapa ketika kita menulis konten, ketelanjangan jadi benar. Logika dibalik-balik, jadi seakan-akan nggak apa-apa, nggak pakai jilbab. Kok seakan-akan nggak apa-apa pacaran, nggak usah nikah. Kok seakan-akan logika dibolak-balik. Karena apa? Karena mereka menulis untuk membela kerusakan. Mereka menulis untuk membela hawa nafsu. Dan kita, teman-teman sekalian, menulislah untuk melawan kerusakan itu. Ya, itulah urgensinya dakwah di zaman sekarang ini, teman-teman sekalian. Apa yang dilakukan oleh Agri Quran ini sudah cukup menarik, gitu ya. Dan mari sama-sama kita sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing cari konten apa yang bisa kita ceritakan ke orang lain. Selain Agri Quran ini, saya rasa mulai banyak pegiat psikologi Islam yang menulis konten untuk melawan istilah-istilah toksik, gitu ya. Sekarang itu banyak konten-konten creator yang seakan-akan nggak ngerti Islam, lalu setiap kali ada nasihat Islam dikatakan sebagai toxic positivity. Ya, toxic positivity itu artinya ya pokoknya semua nasihat dikatakan jelek lah gitu ya, kalau diberikan kepada orang lagi depresi. Sebenarnya nasihat ini ditujukan kepada orang-orang yang menjadi terapis. Tapi ternyata ketika ini ditulis di media sosial, ujung-ujungnya ya digunakan sebagai dalil untuk membenarkan bahwa nasihat agama itu nggak boleh, gitu loh. Karena memang bagi teori psikologinya Freud, agama itu cuma hasil imajinasi manusia, angan-angan. Sedangkan orang yang lagi sakit jiwa itu lagi berangan-angan. Masa obatnya dengan angan-angan juga? Nah, gitu loh. Ini kira-kira nggak relevannya begitu teorinya Freud. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini kita lihat kategori-kategori manusia di media sosial. Ya, manusia jenis pertama ini manusia yang bodoh agama tapi suka berdebat. Agama itu menurut mereka aja, gitu loh. Agama itu bukan sesuai dalil dan asar, akan tetapi agama itu menurut mereka aja. Ya, kemarin itu teman-teman sekalian, contohnya saya itu menulis mengenai tahajud, gitu ya, yang mengenai istikharah. Orang sekarang banyak yang salah kaprah mengenai istikharah. Akan tetapi, teman-teman sekalian, ketika saya luruskan seperti itu, rupanya di kolom DM gitu ya, atau di chat itu banyak orang yang tidak terima seakan-akan Allah itu menurunkan wangsit. Gitu loh. Habis istikharah dapat wangsit. Oh iya, ternyata benar si A jodoh kita. Nah, teman-teman sekalian gitu ya, sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Para ulama salaf, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah berulang kali meluruskan bahwa mimpi itu bisa merupakan gangguan dari setan. Jadi, pertanda dari istikharah itu belum tentu berupa mimpi. Akan tetapi, gara-gara kita nggak belajar, gara-gara belajarnya kita itu nyetok di media sosial, gara-gara belajarnya kita itu masih membawa logika kita semata, habislah, gitu ya. Yang kedua, mereka yang lelah kemudian mencari hiburan. Nggak ada orang yang sengaja ke Instagram, buka Instagram untuk belajar. Konsepnya Instagram sejak awal, konsepnya media sosial sejak awal, itu untuk hiburan. Mereka itu lelah, kita itu lelah, di sela-sela ngantor, di sela-sela kuliah, di sela-sela ibadah atau di sela-sela belajar, buka media sosial. Biar apa? Biar tidak lelah, biar terhibur. Jadi nggak ada orang yang sengaja membaca tulisan kita. Jadi tulisan kita itu kalau di media sosial, itu jangan terlalu berat. Jangan dikit-dikit dalil, jangan bikin marah. Kenapa orang kalau di media sosial itu sekalinya marah, meledak banget? Karena memang ternyata mereka itu lelah di dunia nyata. Ketika mereka itu lelah dan kemudian ternyata mereka malah tersulut ketika melihat konten yang menyerang pribadi mereka atau ketika melihat konten yang menyerang pribadi orang lain. Mereka akan jauh lebih marah daripada biasanya karena memang mereka itu lelah. Mereka ingin istirahat, ketika mereka mau istirahat, bukalah itu media sosial. Ya. Dan mereka juga adalah sesungguhnya orang-orang yang bosen, sepi, tengah malam belum tidur, sampai subuh nggak bisa tidur, belum nikah lagi kan, jomblo,
Gitu. Dikatain orang terus kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah gitu kan. Bosen mereka, sepi mereka. Solusinya apa? Mereka lari ke media sosial. Bahkan teman-teman sekalian, mereka-mereka yang depresi, kena tekanan hidup, gagal kawin dan lain sebagainya, menciptakan akun alter. Akun alter itu second account gitu ya, akun kedua yang kemudian dengan akun itu teman-teman sekalian mereka berkomunikasi sebagai orang lain yang bagi mereka identitas mereka sebagai orang lain itu adalah identitas yang baik buat mereka, identitas yang membuat mereka bisa lari dari masalah yang ada di dunia nyata. Gak ada yang benar-benar ingin ibadah di media sosial tuh nggak ada, kecuali kita yang menjadi content creator. Tapi para follower, ya, para likers, para komentator dan lain sebagainya, teman-teman sekalian, mereka itu rata-rata nggak sengaja lihat konten kita. Bukan yang serius nyari konten apa dan lain sebagainya. Mereka itu rata-rata nggak sengaja nyari konten kita, nggak sengaja nemu di kolom beranda gitu ya, nggak sengaja nemu di explore. Maka dengan memperhatikan segmen manusia yang semacam ini, kebayang ya tulisan seperti apa yang bisa kita produksi. Jangan terlalu berat ala-ala skripsi, jangan terlalu berat ala-ala tesis, tapi juga jangan terlalu ringan sehingga tulisan kita itu bisa disalahartikan. Ya, maka tulisan di Instagram itu pertengahan aja diantaranya gitu ya. Dan jangan gunakan gaya bahasa buku, tapi gunakan gaya bahasa percakapan. Persis seperti kita lagi WhatsApp-an sama orang, persis seperti kita lagi DM-DM-an sama orang, isinya gaya bahasanya dibuat seperti itu, gitu ya. Nah, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, apa sih maksudnya kalau kita sudah mengetahui kategori manusia di media sosial yang seperti itu? Terus kenapa gitu loh? Kalau manusia di media sosial itu seperti itu, kenapa? Nah, jangan berikan pernyataan mati dan fatwa hitam putih. Ya, karena apa teman-teman sekalian? Fatwa itu berbeda-beda dan fatwa itu masing-masing punya caranya. Di mazhab Syafi'i misalnya, wudhu itu 3 kali. Tapi di mazhab Hanbali, teman-teman sekalian, wudhu itu cuma sekali diusap. Ya, yang sekali itu wajib, kemudian kalau diusap 2 kali itu sunnah, diusap 3 kali itu sudah mubazir. Itu kalau kata mazhab Hanbali, teman-teman sekalian. Berbeda dengan di mazhab Syafi'i, yang menurut jalurnya Imam An-Nawawi. Kalau menurut Imam An-Nawawi, wudhu itu harus 3 kali diusap. Maka kalau kita memberikan pernyataan mati dan fatwa hitam putih, cantumkan sumbernya. Ya, jangan kemudian kita seakan-akan menjadi juru fatwa baru di media sosial. Ini yang membuat orang-orang tuh berantem di mana-mana. Ini yang membuat orang-orang tuh berdebat. Ya, karena ada ranah ikhtilaf itu adalah sesuatu yang memang ulama berbeda pendapat mengenai itu, mengenai suara perempuan misalnya, podcast, mengenai foto misalnya, ulama memang berbeda pendapat. Tidak berarti pendapat satu ulama merupakan pendapat seluruh ulama. Terus seakan-akan ketika kita baca fatwa ulama yang baru, berarti yang baru ini yang lebih benar. Cara main media sosial tidak seperti itu, dan cara main di agama Islam juga nggak seperti itu. Ya. Makanya sekarang itu teman-teman sekalian banyak orang-orang muslim yang kagetan. Orang-orang Islam kagetan itu setiap kali membaca fatwa itu niatnya nge-share biar semua orang tahu, akan tetapi gara-gara dia masih menggunakan hawa nafsu, cara nge-share-nya itu nggak bagus. Cara nge-share-nya itu malah membuat orang berdebat dengan dia. Ya. Hindari bercampur dengan resiko keharaman atau kesyubhatan mengenai sesuatu. Contoh, belakangan ini ramai misalnya kita menggunakan live IG atau kita menggunakan TikTok ya, TikTok dan Bigo sebagai sarana dakwah ya. Bagaimanapun teman-teman sekalian, boleh-boleh saja berdakwah di tempat-tempat seperti itu, akan tetapi ada risikonya. Ada risikonya ya, jangan sampai kemudian ketika kita berdakwah di tempat seperti itu malah kitanya juga keracunan ya. Atau misalnya saran dakwahnya begini, boleh nggak kita berdakwah menggunakan animasi, boleh nggak kita berdakwah menggunakan anime dan lain sebagainya, ya. Boleh-boleh saja teman-teman sekalian, akan tetapi justru jangan pendapat kita, perkataan kita itu menjadi pembenaran, ya. Menjadi pembenaran, nanti seakan-akan benda yang kita gunakan itu menjadi halal, gitu ya. Dan lain-lain sebagainya, gitu. Pokoknya nih teman-teman sekalian, hati-hatilah. Ketika orang berdakwah itu yang paling penting dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rasa tunduk, dia punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meskipun ketika dia menyampaikan pesan-pesan kebaikan, dia tidak menganggap itu sebagai panggung, tapi dia menganggap itu betul-betul sebagai ibadah. Ini yang keliru, ya. Orang rata-rata menjadikan dakwah itu sebagai panggung, sehingga yang penting menarik banyak orang, yang penting orang terhibur, yang penting orang tertarik dulu dengan dia. Akan tetapi isinya ternyata teman-teman sekalian,
rawan sekali bercampur dengan keharaman atau kesyubhatan tentang sesuatu. Ya. Dan gunakan dialog. Ya, dialog. Posisikan diri kita setara, jangan menggurui. Ya, jangan menggurui orang di media sosial itu jangan, gitu ya. Ajak aja orang dialog, nggak apa-apa, dia nggak setuju nggak apa-apa, kan tetapi nggak ada resiko ketika dia tidak setuju dengan kita, maka dia auto neraka. Nggak ada resiko seperti itu, karena niat kita itu memang niat dialog. Konten-konten yang kita buat itu konten dialog, gitu ya, bukan konten-konten yang sifatnya menjudge, bukan konten-konten yang sifatnya ikhtilaf, bukan juga konten-konten yang sifatnya mengajak berdebat. Boleh nggak kita bikin konten tentang tata cara wudhu, tata cara sholat? Boleh. Akan tetapi teman-teman sekalian, sertakan FAQ, sertakan keterangan bahwa ini teman-teman sekalian ada perbedaan pendapat dan ini menurut kitab apa, dan jangan sepotong-sepotong. Ya, kalau minggu ini kita ngangkat kitabnya Imam Syafi'i, kita ngangkat kitabnya Imam Nawawi, ya udah besok jangan membawa kitab Al-Muwatta dari kalangan Imam Malik, karena beda banget. Kalau hari ini kita membawa kitabnya Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, gitu ya. Tapi minggu depannya jangan kita membawa kitab misalnya Bulughul Maram, karena beda pendekatannya. Ya, sama kalau di pertanian itu misalnya, gitu ya, kita menggunakan klasifikasi makhluk hidup yang versi siapa dengan klasifikasi makhluk hidup versi siapa, itu akan berbeda-beda. Ya, kita menggunakan budidaya padi karangan profesor siapa dengan budidaya padi karangan profesor siapa, itu akan berbeda-beda dampaknya. Begitu juga dengan sholat, teman-teman sekalian. Maka kita harus benar-benar hati-hati ketika konten di media sosial. Ya, mari kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, nah ini sekarang teman-teman sekalian saya akan menyajikan bagaimana cara agar kita itu bisa menjadi content creator yang berkaitan dengan keilmuan Al-Quran. Kita tidak mungkin menulis Al-Quran tanpa menghafal atau memahami. Ini yang menjadi masalah. Ya, dalam tanda kutip, kita nggak akan bisa ngonten tentang nikah kalau kita aja belum nikah, gitu loh. Ya kan? Begitu juga dengan Al-Quran. Nggak usah gaya-gayaan bikin konten tentang Al-Quran, tapi ternyata kita belum menghafal atau belum memahaminya. Ya, belajarlah tafsir, teman-teman sekalian, ya. Tafsir yang paling mudah apa? Ada tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Itu yang paling mudah nih. Di sini saya ada, ya. Ada juga tafsir yang sedikit lebih sulit, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir itu dibaca oleh orang awam juga asik, gitu ya. Akan tetapi memang masih agak berat. Yang agak ringan, teman-teman sekalian, itu tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Itu tafsir yang cukup menarik, gitu ya. Bagaimana cara kita bisa konten tentang Al-Quran kalau kita hanya sebatas mengandalkan pengalaman-pengalaman pribadi? Tidak pernah membaca tafsirnya, tidak pernah bertanya kepada ulama, gitu ya, tidak pernah juga kemudian mempelajari tafsirnya itu secara komprehensif. Ya, ayat-ayat tentang pertanian misalnya itu kan tersebar di surat An-Naba, di surat An-Nazi'at, gitu ya, dan di surat-surat yang lain, ya. Ar-Rahman misalnya, gitu ya, buah-buahan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Waqiah juga disebut bagaimana proses pertanian itu, ya. Tapi kita nggak bisa kalau hanya bermodal sekadar bil ra'yi. Bil ra'yi itu bil ra'yi itu cuma sekadar kita melihat sebuah ayat dan kemudian ketika ayat itu kita baca seakan-akan ternyata Al-Qur'an ngomong begini toh. Tanpa kita belajar tafsirnya, ternyata langsung kita tulis ceplok gitu aja sebagai konten. Ini bahaya, teman-teman sekalian, ya. Terus bagaimana jika, tadi ada pertanyaan ya, bagaimana jika kalau kita habis mendengar orang ceramah mengenai itu, terus kemudian kita menulis mengenai itu? Silakan saja, akan tetapi bahayanya adalah kadang-kadang nih, saya sendiri juga pernah mengalami, saya ngisi kajian tentang tafsir, gitu ya. Akan tetapi ternyata yang menyimak itu kurang jernih gitu menyimaknya, ya. Entah dia mungkin main HP selama pematerian, atau mungkin dia mengantuk, dan lain sebagainya. Saya kaget ketika diangkat sebagai konten, jauh banget dengan apa yang saya sampaikan. Gitu loh, jauh banget, meskipun ayatnya masih ayat yang sama, tempat kajian masih tempat kajian yang sama, tapi gara-gara dia ngelamun dan lain sebagainya jauh banget dengan apa yang saya sampaikan, gitu ya. Ini makanya bahayanya, ya teman-teman sekalian. Maka kalaupun kita menyampaikan hasil kajian orang lain, pastikan kita sangat memahami, minimal kita menghafal dulu ayat itu. Ketika mempelajari sebuah ayat Al-Quran itu minimal ada 4 aspek yang harus kita ketahui, ya. Tafsir bil lughahnya seperti apa, bil ra'yinya seperti apa, dan kemudian asbabun nuzulnya seperti apa, dan athar para sahabat, athar para ulama itu seperti apa mengenai ayat itu, gitu ya. Gak bisa kita cocok logi. Misalnya surat Ar-Rahman terdiri dari 72 ayat atau 73 ayat, sedangkan Candi Borobudur ada 73 stupa, dan di ayat 72 gitu ya,
Khurum maksuratum fil khiyam. Di ayat 72 itu ada pangeran-pangeran atau ada orang-orang yang terkungkung di dalam khiyam katanya. Terus kemudian disimpulkan Candi Borobudur itu sangat sesuai dengan kaidah-kaidah Islami. Apakah cocok seperti itu? Nah, ini yang kemudian menjadi bahaya gitu ya. Maka teman-teman sekalian, kalau misalnya di sini teman-teman adalah seorang content creator, berazam kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai content creator, ya. Berniat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai content creator, maka saya mengimbau teman-teman sekalian, lengkapi diri kita dengan kajian tafsir. Agri Quran sekalipun saya yakin teman-teman sekalian, Agri Quran itu punya guru, saya yakin. Jadi tidak sekedar habis bertani, kemudian baca Quran, cocok. Enggak gitu kan, saya yakin seperti itu. Dan teman-teman sekalian juga, ketika ingin berazam sebagai content creator, carilah guru tafsir, ya. Carilah guru yang bisa mengajarkan kita kepada Al-Quran, minimal hafalkan Al-Quran, sehingga ketika ada semacam slice of life yang terjadi di hidup kita, ada potongan-potongan kisah-kisah hidup yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu bisa menemukan ayat mana yang relevan bagi kita. Ya. Kita tidak bisa memaksakan pendapat satu ulama juga nih kepada orang lain. Kalau kita udah ngonten nih ya. Misalnya, iya menurut kajian Ustadz Numan Ali Khan begini. Ntar dulu, ada beberapa fatwa-fatwa ulama yang sangat terikat dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Numan Ali Khan itu di mana? Di barat, ya. Numan Ali Khan itu di barat, di Amerika ya teman-teman sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Kebanyakan di Amerika itu mazhabnya apa? Nah, kebanyakan Hanbali atau Maliki. Dan kebanyakan di Amerika itu kebutuhan dakwahnya memang logika, berbeda dengan negeri kita. Di negeri kita itu Islam mayoritas. Di negeri kita itu orang kalau memelihara anjing sadar diri, tidak di lingkungan perumahan Islam. Dan lain sebagainya gitu ya. Dan nggak usah baper. Ya, perbedaan itu biasa. Ya, perbedaan itu biasa dan lebih banyaklah diam. Artinya di media sosial itu kita jangan koar-koar, jangan mencari-cari jeleknya ulama, jangan kemudian kita menyalahkan. Perbedaan itu biasa. Ya, perbanyaklah diam. Perbanyaklah diam itu jangan komen sembarangan, jangan konten sembarangan. Ya, dan teman-teman sekalian, jangan pernah mencampurkan niat kita. Ya, kenapa konten gitu kan? Oh iya biar followernya banyak. Kenapa emang kalau followernya banyak? Biar jadi pembicara, biar uangnya banyak. Enggak gitu. Ya, kenapa konten? Ya biar followernya banyak. Kenapa biar followernya banyak? Iya, ya nanti biar bisa paid promote. Aduh, mau konten ini kok niatnya biar bisa paid promote, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan pahalanya ya berupa apa yang dia inginkan. Apakah dia masih dapat pahala di akhirat? Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi yakinilah bahwa ketika niat kita itu sesuatu, ya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan itu. Seseorang akan bersama apa yang dia cintai. Ya. Maka teman-teman sekalian, jangan campur niat kita. Mau ngonten kok niatnya biar bisa paid promote ini gimana? Gitu loh. Apalagi yang akhwat-akhwat nih, susah nih ketika kita menjaga niat gitu ya. Akhwat itu memang secara fitrah itu sukanya manggung. Secara fitrah itu sukanya dilihat, eksibisionis gitu loh. Sukanya itu menjadi pusat perhatian akhwat itu. Dan ketika ngonten teman-teman sekalian, itu nanti akan banyak cobaan-cobaan yang datang kepada si akhwat. Nah, ini harus hati-hati gitu ya. Dan tidak perlu sibuk membalas konten orang. Wah, belakangan ini banyak konten-konten yang nggak jelas ya dari orang-orang kafir maupun dari orang-orang munafik. Ya, membenarkan LGBT, membenarkan perzinahan, membenarkan macam-macam pokoknya ya, membenarkan korupsi, menghina partai-partai Islam, menghina para ulama. Buat aja ruang konten yang baru, nggak usah membalas konten-konten orang gitu ya. Nggak usah kemudian kita itu sok-sokan membalas kalau nggak bisa. Nah, bagaimana kalau ada orang membuat konten yang buruk, terus kita kesel gitu loh. Satu, teman-teman sekalian, kalau kita tidak benar-benar memahami mengenai itu, lebih baik abaikan, lebih baik kita blok akun itu. Kenapa, teman-teman sekalian? Rata-rata balasan kita yang kurang pas tentang konten tersebut, baik di kolom komentar maupun kita angkat di story atau kita angkat di misalnya kita angkat di feed kita, itu rata-rata malah menyebabkan perbedaan pendapat yang baru. Kita rata-rata malah menyebabkan perdebatan yang baru. Sedangkan dakwah tidak seperti itu. Dakwah dengan debat itu termasuk bagus, akan tetapi teman-teman sekalian, debat itu perlu ilmu. Ya, itu yang jadi masalah. Apalagi kalau sekarang perdebatannya itu persoalan misalnya taubat. Apakah orang yang bertaubat dari dosa pembunuhan itu diampuni? Apakah orang yang belum bertaubat dari pembunuhan tetap masuk surga selama dia masih menjadi muslim? Wah, itu debatnya panjang lebar. Para sahabat Nabi aja berdebat gitu loh. Jadi nggak perlu sibuk membalas konten orang. Ya, cara terbaik untuk membunuh konten creator adalah dengan meninggalkan konten creator tersebut. Itu loh teman-teman sekalian.
Cara terbaik untuk membunuh sebuah konser, gimana caranya? Nggak datang ke konser itu. Sedangkan cara terbaik untuk datang ke konser, cara terbaik untuk memakmurkan konser tersebut adalah kita datang ke konser tersebut, tapi kemudian kita nggak bisa kelihatan niat kita apa. Yang penting kita meramaikan. Ya, jadi teman-teman sekalian, jangan sibuk membalas konten orang, terutama kalau memang bidang ilmu kita bukan itu. Bidang ilmu saya sastra, bidang ilmu saya pemikiran Islam. Maka saya akan membalas di bidang itu. Akan tetapi saya tidak punya ilmu di bidang fikih. Saya tidak punya ilmu di bidang misalnya tafsir yang terlalu jauh. Ilmu saya di bidang apa? Sirah. Ilmu saya di bidang apa? Di bidang pemikiran Islam, sejarah Islam, dan lain sebagainya. Kalau ada orang menulis konten mengenai itu, baru akan saya lawan. Akan tetapi tidak semua kehidupan di media sosial itu harus kita seriusin, gitu loh. Wajar aja nanti kalau teman-teman DM nggak dibales, gitu ya. Wajar aja kalau misalnya bikin feed naik turunnya, reach-nya nggak tinggi dan lain sebagainya. Jangan pusing. Jangan minta dipromot sama orang-orang yang mungkin teman-teman kenal gitu ya. Jangan minta seperti itu. Biar apa? Biar tulisannya cepat naik. Ya, alami saja gitu loh. Kalau teman-teman teman-teman kita menyukai tulisan kita, maka orang-orang itu akan dengan sendirinya like, ya, dengan sendirinya akan save, dengan sendirinya akan mempromot tulisan-tulisan kita. Tapi kalau tulisan kita memang ternyata tidak menarik, ya sudah, mau apa gitu loh. Jangan memaksa. Jangan kemudian gara-gara baru sekali 2 kali bikin konten, terus aduh yang like cuma 20, yang like cuma 30, dibandingin sama Instagram saya, waduh, yang like 10.000, yang like 300.000, terus reach-nya ditanya sama saya kan di chat pribadi. Bang, reach-nya berapa bang? 400.000. Lah, jangan jiper, men, follower aja jauh gitu kan. Misalnya formulanya kan begini, kita yang follow 1.000 orang, ternyata yang like 100 orang. Ya itu udah bagus, 10%. Ya, follower saya misalnya 78.000 atau 77.000 tadi saya lihat ya. 10%-nya itu ya 7.000. Artinya apa? Persentase rise-nya sama gitu loh. Persentase rise-nya sama. Terus nggak usah kemudian mau mencari jalan pintas. Bang, tolong dong ini promotin biar tulisannya viral. Nggak gitu. Luruskan niat dulu, teman-teman sekalian. Jangan menulis niatnya untuk viral. Jangan menulis niatnya itu untuk terkenal, niatnya itu untuk mendapatkan panggung gitu loh. Ya. Niatnya itu jangan menulis untuk mendapatkan panggung, niatnya itu jangan menulis untuk cepat viral dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ini ada pertanyaan bagus tadi ya yang relevan dengan ini. Bagaimana kalau menjaga niat agar niat itu berubah-ubah? Ciri-ciri niat seseorang sudah berubah ketika konten di media sosial itu, teman-teman sekalian. Yang pertama, tulisan-tulisannya itu mulai by request dari follower. Ketika dia nulis nih, cepret gitu ya, terus dia buka reach-nya, dia keringet dingin, dia resah, dia gemeter, 1 menit sekali buka reach-nya udah nambah apa belum. Ya, dia gemeter, gelisah seperti orang sakit jiwa, seperti orang depresi, dia marah, dia sedih, dia menangis ketika yang like itu dikit. Gitu loh, ketika yang like itu dikit. Dan dia sedih, dia panik gitu, dia menggunakan segala cara sampai WhatsApp orang dan lain sebagainya. Ketika yang like dikit, yang reach dikit, yang komen sedikit gitu loh. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua nih teman-teman sekalian, kita mulai menulis tentang apa yang tidak kita ketahui. Ya. Contoh nih misalnya teman-teman sekalian, kita baru sekali 2 kali baca hadis, kita belum pernah mempelajari hadis itu, tapi gara-gara hari itu harus konten, maka kita konten tentang itu. Kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan khusyuk kepada Allah, kita akan takut sekaligus cinta. Karena kita takut kepada Allah, maka kita pelajari dulu ini hadis maknanya apa. Ya, maknanya ini hadis sebetulnya ke arahnya kemana. Karena kita takut kepada kita. Dan tidak perlu sibuk membalas konten tadi, maksudnya adalah, ini berkaitan dengan yang baru ditanyakan. Kalau ada orang liberal itu gimana? Kalau ternyata sisi liberalnya itu mulai mengancam follower-follower kita, mulai mengancam mad'u kita, balaslah, akan tetapi balasnya juga dengan logika. Baca buku-buku yang berkaitan dengan itu, teman-teman sekalian. Jangan sekali-kali ngonten dalam keadaan kekurangan senjata. Dan jangan sekali-kali membalas orang-orang liberal itu dalam kondisi kita juga nggak ngerti ilmunya. Saya pernah berbicara langsung dengan beberapa orang liberal itu, teman-teman sekalian. Kemampuan bahasa Arab mereka itu menakjubkan. Ya, kemampuan fikih mereka itu menakjubkan. Akan tetapi memang ada orang-orang yang diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan ilmu itu mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya. Jadi jangan membalas mereka kalau kita tidak punya ilmu. Kita sekedar orang-orang yang baru hijrah terus ngonten. Waduh, ini blunder teman-teman sekalian. Kita bisa jadi bahan hinaan yang baru, gitu ya. Nah, mari kita masuk ke slide selanjutnya, ya. Di slide selanjutnya ini ada lebih detail lagi nanti ya teman-teman sekalian.
Nah, istiqomah itu soal rencana dan fokus bidang. Yang kita itu bukan budak follower. Jangan ikuti follower karena kita itu berdakwah bukan entertainer. Bang, nulis dong tentang ini, tentang itu. Mbak, nulis dong tentang ini, tentang itu. Teh, nulis dong tentang ini, tentang itu. Mohon maaf ya, kita tidak bisa melayani itu. Karena apa? Jangan mengikuti keinginan follower. Kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki sekarang. Teman-teman anak IT misalnya berdakwahlah dengan kemampuan IT itu. Ya. Seakan-akan semua orang tuh sekarang ketika berdakwah harus ngonten. Padahal teman-teman sekalian sesuai dengan bidang ilmu kita saja, ya. Kuasailah satu bidang dan jangan ngonten sambil belajar. Maksudnya gimana? Ngonten itu setelah belajar, bukan saat belajar lalu kita ngonten. Contoh nih teman-teman sekalian ya. Ini ada buku, satu buku. Kita baca sampai selesai, baru quote dari buku itu kita upload. Ya. Kita cari tahu nih pengarang siapa, kita cari tahu kata-kata orang mengenai pengarang itu siapa gitu ya. Dan buku itu dikeluarkan kapan, relevan nggak untuk zaman sekarang. Baru kita ngonten habis itu. Jangan kita ngonten tuh sambil belajar. Misal, kita lagi belajar menghafal belum tuntas, atau kita belajar sirah tapi belum tuntas. Terus ternyata kita udah niat ngonten duluan. Nanti insya Allah konten-konten itu akan nanggung, akan magel gitu ya bahasanya ya. Dan teman-teman sekalian, minimal itu 2 kali sehari. Kalau emang mau serius ya. Memang ini juga berkaitan dengan algoritma Instagram, tapi juga berkaitan dengan pola pikir manusia. Orang tuh rata-rata menghafalkan sesuatu kalau ritmenya itu 2 hari sekali. Konsistenlah dengan ciri-ciri yang khas gitu ya. 2 hari sekali, jadi teman-teman kontennya bisa apa aja gitu ya. Contoh kalau yang hafal itu ada Sabrina Fillah gitu ya. Sabrina Fillah itu dia masih kurang konsisten, akan tetapi masih minimal 2 kali sehari, dan itu cukup menarik buat saya. Justru gitu ya, konten kreator papan atas seperti Rizal Wahid, Febriawan Jauhari, itu bahkan mereka sehari sekali, 1 hari 1. Apalagi Zaki, sehari bisa 2 gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya teman-teman sekalian. Saya pernah ketemu mereka di dunia nyata dan bahkan cukup sering saya bersahabat dengan mereka, dan memang mereka mengonten itu setiap hari. Kenapa bisa setiap hari? Mereka punya isi gitu loh. Mereka punya otak, punya apa ya? Ada isinya lah gitu kalau ngomong ini orang ada isinya nih gitu loh. Bukan sekedar orang yang konten. Febriawan Jauhari itu teman-teman sekalian, Febriawan Jauhari itu anak Libya gitu loh. Jadi dia ilmu bahasa Arabnya mantep banget gitu loh, ilmu syariatnya mantep banget. Edgar Hamas juga begitu. Meskipun Edgar Hamas bukan anak Libya. Rizal Wahid itu seorang hafiz Quran gitu ya. Zaki Ahmad Rifai, Zaki itu magister S2, dia itu S2 pemikiran Islam, S2 pendidikan Islam gitu ya. Nah, terus tadi pertanyaannya gimana kalau kita YouTube menampilkan pembacaan Al-Quran, terus tapi ternyata ria. Nah, ria itu yang tahu cuma diri kita. Kalau kita mulai stres, kita ngupload bacaan Al-Quran tapi nggak ada yang lihat, terus kita stres, ya udah itu ria namanya. Ya, terus kita mulai stres gara-gara kita ngelihat, followernya banyak nih jadinya, terus kita jadi ngonten terus gara-gara kita seneng dilihat orang, nah itu ria namanya. Ria itu bukan sesuatu yang bisa ditanyain, karena saya juga nggak tahu itu. Apa ya bedanya kalau saya melihat seseorang, jangan ria, aduh saya nggak tahu, gitu ya. Tapi ciri-cirinya adanya dalam diri kita sendiri, gitu ya. Dan jangan kita melarang orang, karena kalau orang kita larang, menurut kita dia ria, padahal sesungguhnya dia bukan ria, akan tetapi terlihat saja di mata kita dia itu ria. Ya. Nah, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, let the follower know you. Sekarang kita ini masuk kepada bahasa yang lebih teknis lagi, gitu ya. Kalau ini contoh kalimatnya yang pertama ya. Jomblo pasti nggak bisa ngebayangin. Orang udah tahu nih kalau misalnya slide-nya kayak begini nih, punya siapa? Zaki, jelas nih gitu kan. Ujung-ujungnya jomblo mulai dikatain, ya nggak? Kalau Rizal Wahid gimana? Seorang wanita berkata, atau seorang kakak berkata pada adiknya. Oh, aduh itu Rizal Wahid nih pasti nih ya. Rizal Wahid 10. Atau post-post singkat 1-2 kalimat, 1 fitnya. Itu pasti Febrian Jauhari atau Alfi Al-Ghazi. Ya. Atau gambar-gambar bagus, ada ceritanya nih gambarnya, tapi dia gambar yang bagus gitu loh. Ceritanya mah kadang-kadang biasa aja gitu ya. Atau kadang-kadang hadis plok ditempel kayak begitu, cuman ada gambar yang menjelaskan. Oh itu biasanya @abunada, @solahayub. Tahu nggak 2 akun ini? Tahu ya? Abun Nada sama Solahayub ini akun-akun keren nih gitu ya. Ini nih, jadi teman-teman sekalian maksudnya apa dari sini semua? Cari ciri khas gitu loh. Cari ciri khas. Ciri khas kita apa sih kalau ngomong, kalau nulis gitu ya? Dan boleh nggak pakai formula mengcopy gitu ya? Boleh nggak pakai formula kita amati, tiru, modifikasi? Boleh-boleh aja, akan tetapi cari ciri khas gitu ya. Jangan misalnya, Zaki kayaknya udah kayak gitu ya, pakai lu gua, pakai gitu kan Zaki kayak bahasanya. Akan tetapi teman-teman sekalian gitu ya,
Coba cari ciri khas sendiri. Ciri khas kita apa sih? Pakai lu gua kah? Pakai aku kamu kah? Pakai sobat kah? Atau gimana? Rizal Wahid bagus mulai sekarang di ciri-cirinya ya. Seorang wanita berkata, iya, gitu kan kalau Rizal Wahid ya. Dan itu viral-viral banget ya. Saya terakhir lihat tuh konten-kontennya Rizal Wahid minimal 20.000 itu yang like gitu ya. Karena ciri khasnya udah kuat gitu ya. Dan kalau Abu Nada nih teman-teman sekalian gitu ya, wah dia itu punya tim itu gitu ya. Dan gambar-gambar itu kok bisa setiap hari, maka kuncinya jangan malas emang gitu ya. Capek ya capek, tanya aja sama Abu Nada, capek itu dia konten begitu. Apalagi Sholah Hayub gitu ya, yang gambarnya bagus gitu kan, ada animasinya dan lain sebagainya. Capek banget itu teman-teman sekalian ya. Dan teman-teman sekalian, dari ini semua berarti apa yang harus kita lakukan? Ya mau nggak mau belajar konten. Entah itu YouTube, entah itu Instagram, entah itu konten di TikTok misalnya, kita harus punya ciri khas ya. Ciri khasnya apa? Ya terserah gitu. Yang penting kita harus punya ciri khas, dan ciri khas itu jangan sampai merendahkan kita sebagai seorang muslim. Wibawa. Zaki meskipun gaya bahasanya lu gua, jomblo dan lain sebagainya, tapi tetap punya wibawa. Ustadz Salim Afillah itu meskipun membawa bihihi kue apa itu ya, macam-macam ya, skidi papap dan lain sebagainya gitu ya, tapi tetap bahasa dia itu tetap punya wibawa sebagai seorang muslim. Tidak kemudian menjatuhkan kita asal viral terus dibikin alay. Enggak gitu ya teman-teman sekalian. Kewibawaan kita sebagai seorang muslim itu perlu. Nah, mari kita menuju ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini teman-teman sekalian gitu ya, saya akan membahas lebih jauh lagi bidang konten. Nah ya, Rizal Wahid 10, nikah, kawin, sex education, ta'aruf. Udah, kalau kita ke Rizal Wahid nggak akan kita menemukan dakwah, nggak akan kita menemukan Al-Quran, nggak akan kita menemukan organisasi, nggak akan ya. Zaki, isu psikologi, ya dakwah, gitu ya, jomblo gitu-gitu ya. Ngebahas masalah apa namanya? Ngebahas masalah, kalau Zaki itu kan Freud, ngebantah filsafat gitu-gitu ya, karena emang Zaki orangnya begitu di dunia nyata, dia banyak baca. Perpustakaannya Zaki lebih banyak daripada buku-buku saya ini gitu ya. Saya paling ini sekitar 2.000 sampai 3.000 buku di rumah saya ini. Di rumahnya Zaki mungkin bisa lebih gitu ya. Nah, kalau Febriawan Jauhari itu nikah, tazkiyatun nafas, dakwah, karakter diri gitu kan. Tapi kan terutama kalau di Febriawan Jauhari itu di tazkiyatun nafas. Kita kalau akunnya Febriawan Jauhari kita lagi capek, suntuk gitu ya. Pokoknya kita tuh lagi ya lelah gitu kan, banyak yang ngata-ngatain kita gitu kan, mampir ke akun Febriawan Jauhari. Saya cukup dekat dengan Mas Febriawan Jauhari ini, jauh. Dia panggilannya jauh kalau di antara teman-temannya ya, bro jauh. Itu namanya Jauhari. Ya. Dan itu teman-teman sekalian gitu ya. Kita itu kalau bisa menulis itu sesuai dengan bidang ilmu kita. Jauh itu gitu ya, itu pemahaman fikihnya luar biasa. Dia anak Libya, LC gelarnya. Akan tetapi dia mengerti, dia menghindari membahas masalah-masalah yang sifatnya bisa diperdebatkan oleh banyak orang. Nah, Ustaz Salim Afillah itu kontennya kebanyakan budayawan, ya, quotes bukunya sendiri atau keris gitu ya. Tapi orang ciri khas, kalau di Instagram ada keris tapi captionnya tentang ayat, ini pasti Ustaz Salim nih. Ya kan? Kalau di Instagram ada posting tentang Diponegoro, Turki dan lain sebagainya, wah ini pasti Ustaz Salim ini, ya kan? Nah, kemudian ada Abu Nada. Abu Nada itu ilustrasi hadis, aspek agama gitu ya. Itu bagus-bagus ya. Terakhir yang viral itu kalau nggak salah tentang seseorang yang sudah menikah, akan tetapi tetap punya pacar, yang pacarnya itu tidak rela si pacarnya itu menikah dengan yang lain. Oh, itu viral banget, sekitar 30.000 atau 40.000 itu yang like ya. Nah, tadi ada masuk beberapa pertanyaan gitu ya mengenai bagaimana tentang wanita yang kemudian ngonten. Nah, teman-teman sekalian, jangankan wanita, saya aja nggak pernah upload foto gitu ya, kecuali foto saya sama anjing tuh kemarin gitu ya. Nah, teman-teman sekalian gitu ya, ketika seorang wanita yang ngupload foto atau ketika seseorang itu ngupload fotonya, maka luruskan niat dulu, ya. Buatlah seseorang memfollow kita itu bukan gara-gara muka kita, akan tetapi memfollow kita itu gara-gara konten kita. Buatlah seseorang itu memfollow kita bukan gara-gara jilbab kita, bukan gara-gara tubuh kita, bukan gara-gara putihnya wajah kita, bukan gara-gara merdunya suara kita, bukan gara-gara prestasi kita. Tapi betul-betul karena konten, teman-teman sekalian. Luruskan niatnya. Namanya perempuan itu, ini saya udah nikah nih, saya mau cerita sedikit gitu ya. Namanya perempuan itu ternyata memang tidak lepas dari keinginan untuk tampil. Ya itu susah ya teman-teman sekalian. Maka yang harus teman-teman lakukan sekarang gitu ya teman-teman sekalian, kalau untuk khusus wanita gitu ya, luruskan dulu niat, jangan menampilkan foto gitu ya. Karena apa? Nanti orang-orang akan menggunakan foto kita sebagai alasan dia untuk memfollow. Ya.
Terus bagaimana dengan suara wanita? Itu ikhtilaf gitu ya. Menge-podcast saya rasa tidak apa-apa, akan tetapi teman-teman sekalian, jangan sampai suara kita itu kemudian menampilkan suara-suara yang bisa mengundang syahwat. Tertawa misalnya atau mendesah misalnya dan lain sebagainya. Biasa aja gitu ya teman-teman sekalian. Nah, terus bagaimana jika misalnya kita mau ngonten tapi kita belum baca sebuah buku? Nah, ini ya teman-teman sekalian, hari ini saya memilih konten atau memilih ngisi materi di rumah saya, bukan di kantor dan lain sebagainya, karena di rumah saya banyak buku-buku referensi gitu yang bisa saya tunjukkan di sini. Nah, teman-teman sekalian gitu ya, ada beberapa buku yang bisa kita gunakan sebagai pengantar. Contohnya di sini saya punya bukunya Ustadz Henry Solahuddin ya yang berkaitan dengan feminisme. Jadi kalau kita mau baca buku filsafat ya udah jangan baca buku filsafatnya plek, akan tetapi baca dengan pengantar gitu ya. Contohnya di sini saya juga punya bukunya Sayyid Qutb gitu ya. Bukunya Sayyid Qutb itu tentang filsafat, atau ini bukunya Buya Hamka, ini cukup bagus gitu ya. Ini tentang studi Islam judulnya gitu ya. Judulnya studi Islam, ini juga membahas filsafat. Di antara daftar isinya di sini ini juga ada persoalan bagaimana ketika Buya Hamka itu ditanya sama orang Kristen dan lain sebagainya. Teman-teman kalau main ke rumahnya konten-konten creator gitu ya di Indonesia ini, percayalah, isi rumahnya itu bukan perabot-perabot mahal, bukan studio-studio ya, bukan gitu-gitu lah pokoknya ya. Tapi isi rumahnya itu buku, teman-teman sekalian ya. Ini di belakang saya ini ya buku gitu. Karena saya ketika konten itu ya harus baca buku gitu ya. Dan apakah cuma ini? Enggak, masih banyak ke atas tuh ya. Tuh, masih banyak gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa harus seperti itu gitu ya? Karena kita itu konten ya butuh ilmu. Ya, luangkan waktu kita. Saya itu ketika konten, teman-teman sekalian, ya baca 2-3 buku baru bisa jadi satu konten. Makanya satu konten itu 3 sampai 6 jam lah. Itu saya baru jadi satu konten. Saya harus cross check hadis ini ada apa enggak ya? Kisah sirah ini benar apa enggak ya pemaknaannya seperti ini dan lain sebagainya. Itu loh teman-teman sekalian, ya. Maka teman-teman sekalian, ketika kita konten memang butuh ilmu, nggak sekedar kemudian ketika baca filsafat takut keracunan, ya udah cari guru, jangan itu bahasannya. Dulu saya beruntung sekali, saya masuk ke INSIS, dapat guru namanya Ustadz Asep Sobari, wah udah jadilah itu. Dan saya dulu aktif di lingkungan Gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Maka kemudian teman-teman sekalian, dari situ saya belajar filsafat dengan bimbingan guru, dengan bimbingan orang lain. Yang salah itu bahkan belajar agama kalau tanpa bimbingan orang lain kita juga bisa sesat kok. Ya, teman-teman sekalian, jadi jangan dianggap kita belajar filsafat hanya untuk konten, nggak gitu. Begitu juga konten-konten tentang sejarah gitu ya. Nah, mari kita ke slide selanjutnya lagi setelah kita bisa menemukan ciri khas gitu ya. Nah, apa sih masalah kita dengan Al-Quran gitu loh? Satu, teman-teman sekalian, ketika kita ingin konten berkaitan dengan Quran, karena ini kan acara Agri Quran gitu ya, pelajarilah kitab tafsir itu dengan benar. Saya yakin Agri Quran nggak akan bisa mengkaitkan sedemikian rupa. Oh ternyata ayat ini relevan tuh, gitu kan? Oh ternyata buah anggur itu kenapa disebut dalam Al-Quran? Kenapa pisang itu ada di surga, ya kan? Kenapa buah pisang itu ada di surga? Karena ternyata secara kandungan kimia, pisang itu bisa menyebabkan kebahagiaan spontan bagi orang yang memakannya. Orang lagi bad mood makan pisang, hilang bad moodnya tiba-tiba. Jahe wa mizajuhu min tasnim. Kenapa jahe itu ada di sungai di surga? Karena ternyata jahe itu bisa menaikkan mood dengan spontan ternyata. Jadi buah-buahan atau tanaman-tanaman yang ada di surga itu buah-buahannya bisa menaikkan mood. Kenapa kok bisa Agri Quran menemukan hal seperti ini? Karena tidak lain tidak bukan mempelajari kitab tafsir dengan sabar. Ya, sabar. Seseorang yang tidak mencintai Al-Quran tidak akan bisa berbohong ketika dia membuat konten. Nggak akan bisa dia pura-pura nulis mencintai Al-Quran. Nggak akan bisa dia pura-pura menulis mencintai ayat-ayat. Nggak bisa. Kalau dia itu cuma pura-pura mencintai Al-Quran. Introspeksi dulu. Hafalan kita sampai mana sekarang? Penghormatan kita kepada guru-guru Al-Quran sampai mana sekarang? Kita bikin konten tentang sholat. Sholat kita gimana? Kita bikin konten tentang kesabaran. Kesabaran kita bagaimana? Kita bikin konten tentang memaafkan. Emang memaafkan kita tuh sudah sejauh mana? Ya, alamilah ayat Al-Quran. Bukan cuma menghafalnya. Ya, jadi sebuah ayat kita hafal, tapi kemudian lalu kita baca ayat-ayat Al-Quran itu dan kita mengalami sendiri ayat-ayat Al-Quran itu. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya, yang demikian itu agar kamu tidak terlalu gembira dengan apa yang diberikan kepadamu dan juga tidak terlalu sedih dengan apa yang diambilnya darimu. Ini ayat ternyata bercerita mengenai musibah.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan musibah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman bahwa musibah itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas arasy. Agar kita itu tidak punya perasaan terlalu memiliki. Ketika terjadi kehilangan, kita nggak terlalu histeris. Kita nggak depresi. Teman-teman saya itu ada beberapa yang sampai masuk rumah sakit jiwa hanya gara-gara cowok favoritnya itu nikah dengan yang lain. Masuk RSJ. Ya, padahal dia itu seorang hafidhah karena dia cuma menghafal, akan tetapi dia tidak mengalami ayat Al-Quran tersebut. Dan ajarkan Al-Quran dulu di dunia nyata. Lalu angkat cerita itu ke media sosial. Apapun bidang kita. Bidang saya adalah sastra. Ya, bidang saya sastra, sirah, dan pendidikan Islam. Maka saya konten nggak jauh-jauh dari itu. Dan saya juga adalah seorang anggota dari pergerakan mahasiswa. Maka konten saya juga nggak jauh-jauh dari situ. Tadi ada yang nanya misalnya, bagaimana kalau kita konten seputar urusan perempuan? Ya misalnya, urusan-urusan pernikahan di perempuan, urusan-urusan membersihkan tubuh perempuan, atau urusan emosi perempuan, silakan aja, barang-barang perempuan gitu ya. Atau misalnya lagi teman-teman bagaimana kalau mengonten tentang sekolah dan dunia pendidikan. Silakan aja, malah bagus. Nggak ada sekarang orang yang konten tentang dunia pendidikan. Gitu ya. Yang udah banyak tuh konten tentang apa? Nikah, Quran tuh udah banyak tuh ya, nikah sama Quran. Yang konten tentang dakwah gitu udah banyak, hadis sudah banyak. Tapi yang kurang tuh sekarang konten tentang kehidupan keseharian gitu ya. Itu mulai kurang. Ya. Dan bagaimana cara belajar tafsir di masa pandemi ini ya, mau nggak mau beli gitu ya. Iya teman-teman sekalian, kalau kita lihat di background saya gitu ya, di latar belakang nih, itu yang hijau tafsir Ibnu Katsir, terus yang tengah itu ada tafsir Sayyid Qutb itu Fidhil Al-Quran. Ini yang sebelah-sebelahnya lagi itu banyak tuh buku-buku sirah ya, satu rak ini buku sirah itu. Terus ini yang atas tuh itu ada tafsir, wah banyak tuh itu bahasa Arab semua gitu ya. Ya beli buku ya teman-teman sekalian, belum lagi terhitung buku tafsir saya yang buku kecil-kecil gitu ya. Beli buku teman-teman sekalian, mau nggak mau berkorban gitu ya. Tafsir Ibnu Katsir paling berapa harganya? Paling 2,5 juta gitu ya. Ya nabung lah gitu ya, beli skincare gitu kan. Dan lain-lain gitu ya. Dan kalau ditanya misalnya, kita kan konten buat lembaga nih, nggak buat pribadi. Nah, buat lembaga gitu ya. Kalau buat lembaga ya tergantung, disyurokan saja. Yang terpenting jangan sampaikan kegiatan SDIT-nya gitu. Jangan tampilkan kegiatan jangan tampilkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nggak menjual, nggak menarik gitu loh. Tapi tampilkan kontennya apa, isinya apa gitu ya. Nah, teman-teman sekalian gitu ya. Bagaimana kalau kita tidak punya ilmu bahasa Arab gitu ya? Nggak apa-apa. Maka yang paling penting dari ini semua ya punya guru, mau nggak mau. Seorang content creator itu nggak bisa sendirian gitu ya. Nggak bisa seorang content creator itu dia berpura-pura menjadi nabi yang gurunya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang susah gitu ya teman-teman sekalian. Maka yang susah itu kita cari guru yang benar-benar guru itu akan membawa kita menjadi orang yang benar. Ya, seorang content creator, seorang juru dakwah, kejar cari guru yang tepat. Jangan meratap loh, saya nggak punya kesempatan, Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan guru kepada saya. Emang saya enggak. Saya itu bukan seorang anak pondok, saya itu bukan seorang yang kuliah di jurusan bahasa Arab. Saya itu kuliah di jurusan sastra Indonesia. Jurusan emang harus sesat dulu itu baru bisa lulus gitu loh. Saya itu sekolah di SMA biasa, SMA negeri. Tapi saya mencoba mengejar semua ketertinggalan itu. Saya cari guru gitu ya, saya cari guru. Nah, guru saya itu ada dua, itu yang satu Ustaz Asep Sobari, yang satu lagi yang sekarang jadi guru saya itu adalah seorang dosen di Al-Hikmah, namanya Ustaz Hafid gitu ya. Beliau mengajari saya bahasa Arab dan lain sebagainya. Memang namanya ilmu itu harus berkorban. Apalagi kalau niat kita itu nyari ilmu untuk konten, ini bahaya sekali gitu ya. Nah, teman-teman sekalian gitu ya. Dan misalnya gini, kalau kita merasa nulis konten kok nggak kena gitu maknanya dan lain sebagainya, ada dua kemungkinan. Satu, Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyampaikan konten itu kepada manusia karena manusia hanya akan sesat, atau yang kedua teman-teman sekalian, memang gaya bahasa kita kurang menarik, itu aja. Ya. Ajarkan Quran dulu itu di dunia nyata. Beda kalau kita konten tentang Al-Qur'an dengan kita konten dengan selain Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu harus pernah kita ajarkan dulu di dunia nyata, baru kita kemudian mengerti, oh gini toh maksudnya. Baru angkat cerita itu ke media sosial. Jangan kemudian gara-gara kita merasa mengerti lalu kita ngonten. Khusus tentang Al-Quran itu agak rumit gitu ya. Misalnya Agri-Quran itu bertani dulu gitu loh. Ya nggak? Bertani dulu, manen dulu, melawan tengkulak dulu dan lain sebagainya gitu kan. Terus kemudian menemukan sebuah ayat, mempelajari ayat itu, mengajarkan kepada petani-petani, baru cerita itu bisa diangkat ke media sosial. Karena kita lebih yakin dengan ayat itu. Karena kita lebih firm, kita lebih fix dengan ayat itu. Kita merasa ayat itu betul-betul adalah ayat yang bisa mengubah hidup kita. Ini gitu ya teman-teman sekalian. Jadi jangan seakan-akan konten itu gampang aja, nyomot gitu ya.
nyomot teman-teman sekalian, itu sih sebenarnya bisa aja kita jadi konten gitu ya. Tapi seorang content creator yang diutamakan adalah pembangunan karakter dirinya di media sosial. Dia itu siapa gitu loh. Dia itu bukan sekedar admin, dia itu adalah sosok yang tugasnya itu bukan sekedar repost. Ya, bahasan kita bukan di ruang itu. Sekarang bahasan kita adalah sebagai diri pribadi seorang muslim yang akan menjadi uswah dan teladan di dunia maya, kita harus gimana? Gitu loh teman-teman sekalian. Nah, mari kita menuju ke slide selanjutnya gitu ya teman-teman sekalian. Masih ya, kalau nggak salah udah habis nih. Habis ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kira-kira itu dulu yang bisa saya sharing gitu ya, sebagai panduan. Dan inilah sebenarnya dibalik dunia content creator gitu loh. Ya, content creator itu nggak kayak artis, asal good looking, terkenal gitu ya. Emang saya good looking nggak kan ya? Muka saya manis doang, nggak good looking gitu ya. Gitu ya teman-teman sekalian gitu ya. Asal cakep, terus ngonten, terus terkenal. Asal punya prestasi, ngonten, terkenal. Nggak gitu ya teman-teman sekalian. Nggak gitu tujuan kita. Kita tuh harus berilmu, dan yang kita sampaikan kepada manusia adalah ilmu saja, gitu ya. Contoh saya itu untuk belajar sirah nih teman-teman sekalian, gitu ya. Ini ada beberapa rakyat, ya. Nih, ini buku-buku yang ada di di sini nih. Ini adalah buku-buku sirah nih. Dari Ibnu Hisham dan lain-lain, dari yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris sampai bahasa Arab. Tafsir, gitu ya. Ini tafsir Ibnu Katsir, sampai saya punya 2 jilidnya, yang satu nih. Yang satu nih. Nih, ini tafsir Ibnu Katsir, terus yang sebelahnya sini tafsir Sayyid Qutb fi Al-Quran dan lain sebagainya, gitu ya. Karena amunisi kita harus banyak, gitu ya. Dan baca itu semua di bawah bimbingan guru, ya. Cari guru, cari kelas-kelas online teman-teman sekalian agar kita bisa terbuka kembali wawasan kita mengenai Al-Quran, ya. Jangan menyendiri, jangan ngonten gara-gara kita suntuk, jangan ngonten gara-gara kita nggak ada kerjaan, ya. Ini dakwah teman-teman sekalian. Dakwah itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tabungan kita nanti di akhirat dan sebagai catatan kebaikan kita, ya. Tapi kok kelihatannya berat amat ya? Enggak sih, enggak seberat itu juga gitu ya. Cuma percayalah, konten-konten yang akan disampaikan oleh Allah, konten-konten yang akan diviralkan oleh Allah hanyalah konten-konten yang jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya untuk berdakwah. Niatnya bukan untuk paid promote, niatnya bukan untuk nyari ini itu gitu ya, niatnya bukan untuk mencari keterkenalan, bukan. Sama sekali bukan, ya. Kira-kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator dan mari sama-sama mendoakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang disampaikan oleh Kak Amar padat, berbobot, dan mudah kita cerna. Dan ternyata di dalam konten tuh kita nggak asal konten gitu kan. Dan juga kita harus memiliki ciri khas gitu. Ya, saya lanjut aja ke pertanyaan. Udah banyak yang masuk nih. Yang pertama, bagaimana seharusnya cara muslimah melebarkan sayap dakwah melalui karya tulisan di dunia maya dengan tetap menjaga murwah, sedangkan telah dimaklumi bahwa di medsos tuh ada ikhtilat, dan apa hukum dalam Islam memakai nama pena atau nama kunyah dengan alasan agar tidak menimbulkan fitnah maupun rasa bangga dengan pemikirannya. Silakan bisa langsung dijawab Kak Amar. Ya, batasan ya, kita konkret aja ya, batasan seorang akhwat gitu aja ya kali ya. Satu, teman-teman, jangan pernah berdakwah dengan wajah kita kalau yang akhwat. Saya aja cowok, atau Zaki aja, atau Rizal Wahid aja tuh jarang banget nampilin muka gitu loh. Biar orang tidak memfollow kita gara-gara muka, karena kita itu juru dakwah, bukan entertainer, ya. Kasarnya begini, mau muka lu cakep kayak, muka lu putih kayak, mau muka lu kuning kayak gitu ya, mau muka lu hitam kayak, udah jangan lu tampilin di media sosial gitu loh. Orang tertarik, pokoknya intinya hanya foto kita saja, konten kita saja, titik. Tulisan kita apa? Mau muka kita tuh cakep kayak, ke Jawa-Jawaan kayak, ke Sunda-Sundaan kayak, ke Minang-Minangan kayak, udah jangan diposting fotonya, gak usah gaya gitu ya. Maka hapus semua foto kita di media sosial, lalu kita menulislah sesuatu, ya. Itu satu. Terus yang kedua, memang namanya hati wanita itu ketika dipuji sedikit, banyak yang like, banyak yang komen, naik tuh hatinya gitu ya, seneng banget tuh hati wanita. Memang itu fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus nggak? Ya nggak bisa dibilang bagus juga, tapi buruk nggak? Ya nggak juga, ini fitrah kok gitu ya. Buruk itu maksudnya begini, kalau dia tidak bisa mengendalikan perasaan itu, gitu loh teman-teman sekalian. Maka jangan pernah ngonten dalam keadaan kita ingin mencari pengakuan dari manusia. Ngontenlah dalam keadaan kita itu betul-betul dalam kondisi siap, gitu ya. Betul-betul dalam kondisi yang punya ilmu. Ilmu itulah nanti yang akan menghalangi kita untuk bersikap sombong.
Ya, tahan. Kalau kita masih punya perasaan mau di-like, kalau kita masih punya perasaan mau di-follow, kita masih punya perasaan membanding-bandingkan follower kita, jangan dulu konten. Mendingan begitu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, nih teman-teman sekalian, tentang nama pena boleh-boleh saja. Ya, nama pena para sahabat Nabi juga banyak kok menggunakan nama pena gitu ya. Nama pena itu terserah. Abu Nada itu nama pena. Nama saya bukan nama pena nih, nama asli. Risalah Ammar Rizal itu nama asli gitu ya. Nama pena itu boleh-boleh saja. Dan namanya ikhtilat nih ya teman-teman sekalian. Ya makanya sebelum konten nikah dulu gitu ya. Gitu aja sih. Gimana ya? Kalau konten kreator belum nikah ya gimana gitu. Nanti akan banyak tuh jomblo-jomblo biadab yang WhatsApp kita ya kan. Jomblo-jomblo nggak jelas yang ada DM kita. Ukti udah nikah belum? Ayo nikah sama aku. Ya Allah gitu ya. Mau diblok kitanya GR, nggak diblok jenes gitu ya, risih gitu kan. Ya mau gimana ya teman-teman sekalian. Nah, makanya nggak ada jalan pintas. Kalau takut ikhtilat ya udah kontennya jangan tentang yang merangsang ikhtilat seperti itu. Udah tahu belum nikah, bahas nikah gitu kan. Udah tahu belum nikah, kontennya apa, cara-cara mandi junub, ngapain gitu kan. Udah tahu belum nikah, bahas-bahasnya apa, fikih-fikih yang khusus tentang kewanitaan, ngapain gitu loh. Ya ngapain teman-teman sekalian gitu ya. Kontennya aman-aman aja gitu, yang bisa ditulis bahkan oleh orang yang belum menikah dan yang aman. Dan jangan yang mengundang pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengundang ikhtilat misalnya. Gitu ya teman-teman sekalian, hati-hati gitu ya. Jangan kemudian teman-teman sekalian ini nekat gitu loh. Nekat konten yang bisa mengundang ikhtilat. Ini terutama yang laki-laki. Yang laki-laki itu ketika menjadi konten creator godaannya banyak. Ada aja tuh yang ngajak gitu ya. Assalamualaikum mas, udah nikah belum? Assalamualaikum mas, gini. Waduh, ngaco banget deh gitu ya. Makanya untuk menjaga itu semua harus didampingi oleh seorang mahram. Atau setidak-tidaknya kita punya tim, kita punya guru gitu ya. Biasa akun-akun di atas 50.000 itu biasanya punya admin. Biar apa? Biar aman. Ya, biar aman. Jadi teman-teman sekalian, kalaupun konten, jangan menyendiri terutama bagi yang akhwat, buatlah tim 1 atau 2 orang, atau buatlah semacam carilah guru, ya biar kita itu niatnya kejaga. Kita nggak ada yang tahu nanti kita diapain gitu ya teman-teman sekalian. Nah kira-kira itu tuh yang bisa saya jawab, gitu ya. Lanjut ya Kak. Nah ini gimana menurut Kak Amar tentang persepsi? Saya belum mau menyampaikan lewat media sosial karena masih sedikit ilmu dan takut ria. Jadi kita membuat konten itu menyiarkan Islam di Indonesia padahal sebenarnya dia punya kapasitas, tapi takut dibilang ria gitu. Baik lagi ya teman-teman sekalian, yang tahu dirinya ria atau tidak itu cuma dirinya sendiri saja. Ya saya sendiri juga nggak bisa maksa gitu loh. Nggak bisa maksa. Anak-anak Libya tuh banyak, yang bisa bahasa Arab tuh banyak. Kan tapi kenapa yang konten cuma dikit? Cuman Mbak Izatur Rifdah, yang konten tuh cuman Febriawan Jauhari. Kenapa cuma orang-orang itu? Kita nggak pernah tahu isi hati orang. Karena ilmu dakwah itu bukan ilmu habis baca buku jadi ngerti, bukan. Ilmu dakwah itu juga termasuk ilmu untuk bisa menyampaikan itu kepada orang lain secara jelas, secara real. Menyampaikan ilmu itu kepada orang lain secara sabar. Barangkali orang-orang itu juga nggak sabar untuk menyampaikan sebuah ilmu. Pernah nggak teman-teman sekalian ikut pengajian atau ikut liko atau ikut ngaji sama seseorang, terus kita bisa bedain, wah guru yang ini tuh sabar. Kita nanya itu mau menjawab dan jawaban-jawaban dia atau ucapan-ucapan dia itu tidak menyebabkan perdebatan di tengah-tengah kita. Ucapan-ucapan dia juga tidak mengakibatkan kita merasa ditekan. Tapi di guru yang satu, gitu ya, di guru yang satu ada orang-orang yang kemudian nggak sabar, kita baru nanya udah dijeplakin begitu aja gitu kan, atau perkataan-perkataannya itu selalu lurus-lurus aja, tidak memberikan ruang diskusi. Nyaman nggak kira-kira? Dua-duanya sama-sama berilmu. Nah ini makanya teman-teman sekalian nggak usah maksa. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya mau kalau misalnya mau ngonten akan tetapi masih takut ria, masih takut ini, takut itu, nggak apa-apa, belajar lagi aja. Karena kita itu lagi dakwah teman-teman sekalian. Dakwah itu tidak mengikuti musim, ya. Dakwah itu perkara kita belajar lalu menyampaikan hasil belajar kita. Mau apapun musimnya. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, kata orang biar gampang pansos, naikin aja konten tentang nikah. Tapi di Instagram saya nggak tuh konten tentang nikah nggak terus menjadi konten utama gitu loh. Terus kata orang kalau misalnya kita mau kontennya itu naik, gaya bahasanya dibikin dibikin ringkas, praktis. Enggak tuh, gaya bahasa saya ribet, gaya bahasa saya susah, tapi tetap aja ada orang like gitu kan, tetap aja ada orang baca gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau cepat naik pakai hashtag yang banyak, enggak tuh. Saya sampai dengan follower saya 60.000 atau 50.000 pertama, saya tidak pakai hashtag gitu kan. Saya tidak nge-tag ke akun-akun Ustadz, saya tidak nge-tag ke akun-akun siapa. Ya udah saya ngonten aja gitu loh. Apa masalahnya? Dan kemudian ternyata yang like juga banyak kok, nggak ada masalah gitu loh. Itu ya kira-kira teman-teman sekalian.
cara menjaga ria itu emang susah gitu ya. Jangan maksa orang yang tidak bisa konten untuk konten. Kira-kira itu. Nah, tadi Kak Amar sempat ada poinnya, baca tafsir atau minimal menghafalkan Al-Quran dulu sebelum konten. Nah, itu bagian minimal kita menghafal ayatnya, tapi kita tidak punya ilmu bahasa Arab. Bagaimana kaitannya menghafal Al-Quran dengan aman dan kredibel konten yang kita buat? Kalian punya guru. Dulu ketika saya menghafal Al-Quran itu, ya, saya memang belum belajar tafsir. Saya baru baca tafsir saja. Tapi ternyata pada saat itu, gitu ya teman-teman sekalian, saya konsisten menghafal Al-Quran, gitu loh. Meskipun memang sampai saat ini, gitu ya, menghafal Al-Quran itu ketika hafalnya sudah sampai sekian, ternyata yang awal lupa lagi, kita balik lagi, itu nggak apa-apa. Tetapi yang penting kita punya kedekatan tertentu dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, sambil baca tafsir nggak apa-apa, kalaupun misalnya ilmu kita itu belum cukup untuk bisa mengkaji itu, tapi cari guru. Dulu itu saya sambil belajar Al-Quran, saya itu sambil belajar sirah bareng sama Ustaz Asep, gitu ya. Saya sambil belajar ilmu-ilmu sirah dengan guru-guru yang bagi saya memang kompeten. Sehingga kenapa? Sehingga ketika saya menulis ayat Al-Quran, atau ketika kita memahami sebuah ayat Al-Quran, kita mengetahui ayat ini tentang apa, gitu ya. Nggak mungkin kita sekedar ayat terus kita cuma bikin kesan-pesan mengenai ayat itu. Bisa sih dijadiin konten, akan tetapi teman-teman sekalian, hati-hati, kadang-kadang kita suka salah makna, gitu ya. Contohnya sekarang nih ayat yang suka disalahartikan ini ya tentang nikah gitu ya. Bisa jadi ketika Allah menyukai sesuatu, kita nggak suka. Tapi ketika kita tidak menyukai sesuatu, justru Allah suka. Ini ayat teman-teman sekalian tentang perang, bukan tentang nikah. Jadi seakan-akan sekarang nikah diglorifikasi gitu kan. Orang nggak bisa-bisa nikah dihibur dengan ayat itu. Nggak gitu loh. Ayat ini asbabun nuzulnya itu tentang perang Badar. Jadi orang-orang itu sesungguhnya nggak mau berangkat perang, akan tetapi ternyata itu baik buat kita semua. Karena apa? Kalau kita nggak perang, hancur ini agama. Gitu loh. Nah, tapi kan sekarang dipelintir, bukan dipelintir ya bahasanya. Bahasanya diambil, dikiaskan bahwa ini untuk menikah. Ya nggak gitu juga, gitu loh. Ayat ini justru menyuruh kita bergerak. Ya, bukan menyuruh kita untuk mencari jodoh, bukan, gitu loh. Ini contoh ketika seseorang tidak hati-hati ketika konten mengenai Al-Quran. Meskipun bisa saja, gitu ya. Dan gitu ya teman-teman sekalian, nggak apa-apa kita mulai dari baca dulu deh tafsirnya, mau nggak mau gitu kita baca, atau kalaupun kita nggak suka baca di YouTube sudah banyak gitu ya kajian-kajian tafsir kan, apalagi sekarang masa pandemi gitu ya. Cuma teman-teman sekalian, cari guru di dunia nyata ya, cari guru di dunia nyata, karena ilmu dalam Islam itu hati, lisan, dan perbuatan. Sementara orang yang bisa mengontrol lisan dan perbuatan kita itu ada di dunia nyata. Jadi kalau ilmu kita cuma ilmu sosmed, itu cuma sepertiga dari semua ilmu. 2/3-nya lagi, lisan dan perbuatan. Itu semua dikontrol melalui guru yang ada di dunia nyata. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi nggak kemudian asal, gitu ya. Nggak kemudian kita melihat sebuah ayat, oh terinspirasi nih, kayaknya ayat ini gini, ayat ini bagus deh. Nggak gitu ya. Cari guru yang benar, asbabun nuzulnya ayat itu tuh apa, dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya teman-teman bukan terpaksa banget ya, pengen banget ngonten tentang ayat itu, cari dulu deh, baca buku dulu gitu ya. Asbabun nuzul ayat ini apa sih? Ternyata kita kira ayat ini tentang musibah. Ternyata ayat ini tentang perang kok. Kita kira ayat ini tentang nikah. Oh, ternyata ayat ini tentang ini toh. Gitu ya. Contohnya lagi misalnya sakinah. Ini pengertian mengenai sakinah. Sakinah itu sebenarnya diusahakan, atau misalnya sakinah itu datang dari Allah ya. Sehingga sakinah itu dengan pernikahan otomatis sakinah, atau setelah pernikahan kita harus berusaha biar sakinah. Nah, ini pemahaman mengenai ayatnya susah. Kalau misalnya kita cuma tahu surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha gitu doang tahunya. Ini repot nih teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kira-kira begitu ya. Kira-kira memang mau nggak mau kita harus belajar. Gitu kira-kira. Nah, Pak, ada pertanyaan lagi nih. Jadi kita nih baru memulai buat konten, tapi ternyata di akun Instagram kita tuh followersnya tuh banyak yang berseberangan dengan kita, misalnya orang liberal dan lain-lain. Sementara kita membuat konten dakwah yang berseberangan dengan mereka. Kadang ada pikiran agar konten kita bisa lebih universal, apakah sebaiknya kita buat akun baru lagi, akun terpisah, atau tetap dengan akun personal? Oke ya, teman-teman sekalian, kalau itu terserah gitu ya. Kalau itu terserah gimana caranya, tapi yang terpenting teman-teman sekalian, pede aja ya. Jangan kita pengen punya perasaan disukai oleh mad'u kita, jangan kita pengen punya perasaan disukai oleh manusia. Teman-teman sekalian, sudah banyak ulama yang terjerumus gara-gara mereka nggak enak, gara-gara mereka segen sama temannya, gara-gara mereka segen, gara-gara jamaahnya banyak yang homo, gara-gara mereka segen, gara-gara banyak teman-temannya yang lesbi dan lain sebagainya.
Akhirnya fatwanya dimasuk angin. Fatwanya itu ngikutin sesuai dengan keinginan teman-temannya itu. Kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Konten-konten aja, nggak usah takut, ya. Tapi jangan pernah menghina, ya, jangan pernah menghina. Kalau teman-teman perhatikan semua konten creator yang membahas masalah orang liberal tidak pernah dihina. Ya, artinya apa, teman-teman sekalian? Buat aja ruang kebenaran kita yang baru. Orang liberal bilang apa, ya udah kita bantah. Tapi kita cara bantahnya itu nggak bilang kita membantah dia, nggak gitu, nggak usah. Kita bilang aja Al-Quran ngomong begini, ya. Contoh misalnya orang-orang liberal mengatakan semua agama itu sama. Ya tulis aja, kita tulis aja. Semua agama itu berbeda. Kalau agama itu semuanya sama, ngapain ada agama-agama yang baru? Karena agama itu bukan budaya. Kalau ada agama yang budaya, berarti itu bukan agama. Karena agama yang paling benar adalah agama Islam. Begitu aja. Nggak usah pakai nyala-nyalain orang, nggak usah gitu loh. Karena apa nanti ya ujung-ujungnya jelas kita akan diserang juga. Ngapain? Apalagi kalau kita dalam kondisi misalnya nggak punya guru, kita dalam kondisi nggak punya tim, kita dalam kondisi nggak punya backup system. Kita dalam kondisi nggak punya backup system, nggak punya guru, nggak punya tim, capek kita nanti ya. Sekali dua kali diserang, nangis, curhat sama orang, akhirnya nggak jadi lagi konten. Udah gitu doang. Ya. Makanya ketika konten itu harus dengan di bawah bimbingan guru. Itu ya teman-teman sekalian. Saya kok Bang Amar mementingkan banget ya, adanya guru dan lain sebagainya. Loh iya. Dari mana ilmu kita nanti gitu kan kalau kita nggak punya guru. Makanya jangan hidup di media sosial. Media sosial itu cuma buat hiburan, teman-teman sekalian. Nggak usah serius-serius. Ya, media sosial itu cuma buat site gitu loh, sarana dakwah alternatif. Sarana dakwah utama, keberhasilan di media sosial itu akan terlihat dari keberhasilan yang ada di dunia nyata. Di dunia nyata itu gimana? Ya, ini orang berbuat baik, ini orang jadinya sholat, ini orang jadinya memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Bukan kemudian berarti orang itu kemudian harus galak di media sosial, harus banyak like dan lain sebagainya. Sabar aja. Itu ya kira-kira teman-teman sekalian. Ya, maaf tadi terputus. Lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak, kalau ide, bentar. Nah, izin bertanya kalau misal ada ide konten tersebut muncul ketika kita melihat orang bermaksiat, jadi seperti konten tersebut kita buat untuk dia, dan bagaimana mengelola hati agar kita benar-benar menasihati bukan menyindir. Jadi ada konten, kita buat konten tuh ketika ngeliat orang bermaksiat gitu. Tapi kita niatnya tuh kontennya tuh untuk menasihati bukan untuk menyindir. Ya, ini saya juga kadang-kadang mengalami itu ya. Ada orang bermaksiat nih ya, pacaran gitu ya, apalagi maksiat-maksiat ya, gitulah pacaran, naikin listrik, naikin BBM gitu ya, maksiat tuh gitu ya. Atau lagi misalnya kita ngelihat ada orang homo gitu ya depan kita, ngata-ngatain agama Islam depan kita gitu ya. Kita kesel gitu ya, kita nulis. Tapi ternyata hasilnya nyindir. Nah, ternyata saya semakin lama saya menulis, saya menyadari, oh, saya itu ketika menulis jadinya nyindir itu ketika saya benar-benar marah. Maka jangan pernah menulis pada saat kita lagi marah-marahnya. Ya. Caranya gimana? Kita lihat ada orang bermaksiat di depan kita wudhu dulu, kita sholat dulu, atau kita diem dulu, jangan langsung konten gitu ya. Diendapkan dulu hari ininya atau besoknya. Sama seperti orang yang sedang bermaksiat. Orang yang habis membunuh, kita nasehatin, kita juga bisa dibunuh nanti. Orang yang lagi berzina, gitu ya, kasarnya ini kan orang lagi berzina, lagi syahwat, lagi birahi ini orang kan. Lagi berzina, kita nasehatin, yang ada kita dibacok nanti, atau yang ada kita juga ikut diperkosa nanti. Ini orang soalnya lagi ini kan, lagi birahi, tapi tunggu hari ini atau tunggu besoknya, kita wudhu dulu, kita tenangkan perasaan kita dulu, kita cari pendapat ulama dan lain sebagainya, baru kita ngonten. Itu caranya biar tidak terjebak kepada menyindir. Yang kedua, teman-teman sekalian, selain kita endapkan dulu diri kita, ya sama seperti orang bikin kopi, jangan diminum pas lagi panas-panasnya. Kenapa ya? Ampasnya masih nyampur, ya nggak? Kalau orang bikin kopi, ya analoginya gitu aja tuh. Orang bikin kopi, dipanasin dulu, diaduk, di roasting, gitu ya, diaduk, diendapkan dulu, kita minum pas anget-anget suam-suam kuku. Itu enak banget kopinya. Ya nggak? Sama, nasihat juga begitu. Kalau kita menyampaikan nasihat, ampas itu masih nyampur. Ampas itu apa sih? Kemarahan kita itu masih nyampur. Ketidaksukaan kita sama orang itu masih nyampur. Kelar bro, urusan. Gitu ya.
Jadinya apa? Jadinya nyindir, ya. Jadinya lambe turah syar'i kita nih, ya. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua, gitu ya, caranya gimana? Caranya itu tentu saja kita tidak boleh merasa lebih tinggi daripada dia. Kita tidak boleh menjadi iblis baru di media sosial yang mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau teman-teman perhatikan Instagramnya Zaki, Instagramnya Rizal Wahid, Dewan Jauhari, pernah nggak di situ teman-teman merasa si content creator lebih tinggi daripada kita? Enggak. Ya kan? Rata-rata kita merasa ini teman gue nih gitu kan, abang online apa sih bahasa kayak gitu ya jijik. Abang online gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara nasihatnya kok kelihatannya dalam banget itu ya. Wih, asik nasihatnya gitu kan. Nah, kita apa? Mereka apalagi Rizal Wahid ya. Rizal Wahid itu ketika nulis, kalau ditulis dengan kemarahan ini nyindir parah itu. Ya nggak, nyindir parah itu. Akan tetapi gara-gara ditulis dengan gaya bahasa yang enak, dia juga dalam kondisi tidak sedang marah gitu loh. Dia menulis dengan gaya bahasa yang dekat, kita tidak di atas dia, kita tidak merasa lebih baik daripada dia. Kita merasa, iya benar juga ya kata Bang Rizal Wahid, benar juga ya kata akun ini ya, kalau nanti ada cowok WhatsApp kita ngajakin kita berzina, ngapain kita terima ya? Bodoh juga ya, nanti kalau kita udah berzina, besokannya bingung dah, gitu kan. Gak ada lagi cowok yang mau sama kita, dia nikah sama orang lain gitu kan, terus kita ditinggal sendirian dengan ketidakperawanan kita itu. Terus kita nyala-nyalain agama Islam gitu kan, wah Islam gak adil nih, perawanan itu gak penting. Ya gak gitu konteksnya gitu ya, gak gitu konsepnya gitu kan. Nah ini ya, makanya teman-teman sekalian, ngontenlah dengan gaya bahasa yang dekat. Nah yang ketiga, teman-teman sekalian, biasakan ketika konten itu ya tidak dalam kondisi kita mengerjakan sesuatu, jangan disambi ngobrol, jangan disambi apa ini itu, fokus gitu ya, seperti para ulama menulis sebuah buku dulu. Anggaplah Instagram kita itu adalah buku yang akan kita siapkan di masa depan, yang akan kita launching di hari kiamat. Ini karya saya ya teman-teman sekalian. Ya kan manusia itu di kiamat itu kan seenggak-enggaknya punya dua jenis buku gitu ya. Buku pertama buku catatan amal, buku kedua itu buku nikah. Seenggaknya semua orang pernah bikin buku nikah. Kalau nggak pernah kasihan juga gitu kan, sebelum dia meninggal gitu ya. Nah teman-teman sekalian, makanya dari situ gitu ya, berhati-hatilah gitu ya. Jangan konten niatnya untuk memarahi orang. Nabi Muhammad aja ketika marah diem. Ya, Ali bin Abi Thalib ketika marah tuh diem. Ya, semua juru dakwah di zaman Nabi Muhammad kalau lagi marah diem. Lagi perang sekalipun diem. Diem aja. Gara-gara apa? Karena nanti kita terjebak jadi menyindir. Contohnya di sini nih, misalnya ada mbak-mbak di sini ya. Ada siapa nih dia, kita lihat di layar. Paling atas nih ada Mbak Nadifah Zati Cahyani. Sama Mbak Nadia Tika misalnya. Iya, suatu ketika lagi melakukan sebuah kemaksiatan, kelihatan sama saya gitu loh. Dan Mbak Nadifah juga kenal saya saat itu. Ya, misalnya saat itu tiba-tiba lupa nggak pakai jilbab gitu ya, hilaf. Tapi bukan hilaf ya, lebih tepatnya lagi di Dufan, lagi main nggak pakai jilbab, ganti baju di depan semua orang. Ya, terus saya bikin konten setelah itu gitu kan. Jangan seperti perempuan yang lagi main ke Dufan tiba-tiba buka jilbab gara-gara semuanya buka jilbab, gara-gara semua orang telanjang dia enggak, terus dia ikut-ikutan buka jilbab. Marah nggak kira-kira? Duh, gue banget gue kesini lagi, terus tadi ada Bang Amar lagi, terus habis itu Bang Amar ngupload konten begituan lagi, ya buset dah, udah habis kelar. Ya, atau misalnya Mbak Nadia udah nikah apa belum? Misalnya belum, ketemu di sama saya gitu ya, tiba-tiba lagi jalan di mana, gandengan sama cowok, buset dah tuh orang gitu kan. Perasaan waktu itu gue ketemu di mana, perasaan dia belum nikah, terus kenapa dia gandengan sama cowok, pikiran saya kemana-mana gitu kan. Terus saya ngonten habis itu, akhi, ukti, jangan seperti perempuan yang saya temui barusan. Saya ketemu sama seorang perempuan gandengan sama cowok gitu kan. Nggak taunya itu adiknya, atau nggak taunya itu abangnya gitu kan. Cuma biasalah perempuan zaman sekarang kan agak fetish juga ya. Pengen kelihatan udah nikah, tangan adiknya difoto sama tangan dia lagi pegangan, jijik banget gitu kan. Atau misalnya dia pelukan sama adiknya sendiri, terus dibilang nggak ada yang lebih mengerti pria di dunia ini kecuali dia. Jijik banget sama adik sendiri gitu kan, begitu. Apa incest banget sih? Ini incest syar'i gitu loh. Ini yang repot ya teman-teman sekalian. Terus saya nyindir habis itu. Ya nggak gitu-gitu juga, ya nggak usah gitu juga gitu ya. Atau nyindir juga dengan gaya bahasa yang lucu-lucu aja gitu ya. Ya, misalnya akhwat sosokan mau jadi konten creator, Allah kontennya cuma jilbab, di foto dari belakang, ayatnya ayat tentang azab nggak nyambung, atau tentang akhwat yang sukanya story-nya apa, story-nya Allah story foto kaos kaki aja bangga. Kan gitu ya, akhwat kan sekarang gitu ya, story-nya foto kaos kaki, itu ada ayatnya nggak nyambung. Nah, gitu kan. Gitu-gitu aja terus ya. Nah, ini ya teman-teman sekalian, makanya jangan konten tujuannya itu ketika kita masih dalam keadaan emosi, jangan konten dalam keadaan kita masih marah, dan juga jangan konten dalam keadaan kita ingin menasihati orang. Kontenlah untuk menasihati diri kita sendiri. Sehingga ketika nasihat itu datang kepada diri kita kan nggak mau dimarahin. Gitu ya. Kira-kira itu. Nah, lanjut ya, Kak.
izin bertanya Kak, tentunya dakwah kita kan ingin tersampai ke audiens dengan baik. Nah, gimana kalau konten kita itu kita tahu tuh kalau konten kita itu worth dan efektif untuk audiens, atau kita alami aja share yang kita pahami, terutama masalah like, kita nggak tahu yang like itu memang ngena atau hanya respect dengan konten kita. Apalagi kita adalah konten kreator awal gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini beda-beda versi sih ya. Kalau saya sih lebih menyukai orang yang konten hanya gara-gara atau konten hal yang hanya dia pahami saja. Jangan konten tentang hal yang tidak kita ketahui. Itu yang pertama ya. Kenapa? Karena kita mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahaya kalau kita menyampaikan apa yang tidak kita ketahui, apalagi kita berkaitan dengan Al-Qur'an. Kita menyampaikan tentang Al-Qur'an apa yang tidak kita ketahui, nanti ujung-ujungnya bisa kayak orang-orang Kristen, bisa kayak orang-orang Bani Israel. Ya, yang mereka berdebat mengenai kitab mereka sendiri. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in ala syai'in yatluna kitab gitu ya. Dan seterusnya. Mereka itu kan berdebat saling menuding siapa yang lebih tahu tentang ayat-ayat suci mereka. Kita jangan seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana cara agar kita mengetahui konten kita itu relate? Nah, efek and relate itu didapat dari komunikasi kita atau lingkar pertemanan kita yang sangat luas. Nggak bisa kita orang yang soal introvert, padahal cuma gara-gara ngantuk, suka begadang aja gitu kan. Orang yang suka begadang kan suka bilang dia introvert, padahal dia bukan introvert ya. Dia tidur kemalaman, siang-siang nggak bisa bangun, itu aja. Bilang introvert gitu ya. Nah, teman-teman sekalian gitu ya, untuk mengetahui konten kita terlalu ini bisa kita lakukan dari memperluas jejaring pertemanan kita di dunia nyata. Ya, biar nanti teman-teman kita indikasinya itu bukan di Instagram ya ternyata teman-teman sekalian. Indikasinya kalau kita lihat ternyata feed kita sudah sampai di status WhatsApp orang, atau ternyata feed kita itu sudah sampai dikomentarin orang, atau ternyata feed kita itu sudah sampai dijapri orang ke kita. Wih, makasih ya kontennya tadi bikin Anda mikir begini-begini. Cuman sorry nih, gue pakai WhatsApp, soalnya gue agak malu mau komen. Nah, itu tandanya komen kita udah apa, feed kita sudah sampai ke orang itu. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu dipikirin gitu ya. Apakah penambahan jumlah follower dan penambahan jumlah like itu signifikan? Enggak juga. Pertama kali saya ngonten gitu ya, sampai dengan 15 konten pertama, follower saya nggak nambah secara cepat gitu loh. 15 sampai 20 konten pertama saya, follower saya paling cuma nambah 1000 dari semua konten itu. Jadi kalau di total kira-kira ya dari satu konten, follower saya cuma nambah 50, udah. Dan sisanya saya banyak tampil di berbagai tempat gitu ya. Itulah sebabnya banyak follower-follower baru yang datang. Tapi sekarang ini gitu ya, udah nggak berlaku lagi rumus itu. Makanya teman-teman sekalian, konten aja dulu, konsisten aja dulu, jangan nyari follower gitu ya. Jangan nyari follower dulu. Ya. Apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman kuasai, itulah yang dijadikan konten ya. Apapun itu, yang laki-laki misalnya tips hidup sebagai seorang pria jomblo secara syar'i nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa gitu loh. Atau misalnya tips hidup sebagai seorang perempuan yang belum nikah tetapi pengen nikah tapi nggak bisa-bisa, itu aja jadi konten tuh nggak apa-apa. Saya rasa yang penting kita menguasai betul konten itu gitu ya. Terus sisanya ya paling teman-teman sekalian, cara mengetahui konten kita relevan atau tidak, dibutuhkan atau tidak. Saya nggak mau bahas algoritma. Ya, algoritma itu akan membunuh kita. Ya, cara membuat konten itu relevan dengan kita. Ciri-cirinya kalau kita habis membuat konten itu, kita merasakan ketenangan hati yang luar biasa. Kita merasa tenang, merasa plong, gara-gara itu sudah tersampaikan. Mau ada yang nge-like, mau nggak, kayak udah bodo amat. Nah, kira-kira itu ya, teman-teman sekalian. Caranya begitu. Ya, tadi kan Kak Amar bilang kita tuh perlu ada guru ya untuk membuat konten. Nah, itu ada nanya nih, nah itu guru itu perlu dicantumin nggak di dalam konten kita atau hanya konteksnya aja gitu, sumbernya aja, nggak perlu nyantumin guru kita gitu di dalam konten kita? Tergantung sih konten tentang apa juga gitu. Kalau misalnya kontennya memang hasil kajian dari guru itu, ada baiknya dicantumkan aja sumbernya. Tapi ada baiknya juga gitu ya. Takutnya nanti konten kita malah menjelek-jelekan sang guru gara-gara salah, jadi mendingan jangan dicantumin. Misal guru kita kajiannya kita tafsir, ya udah kita tafsirnya aja dicantumin, tapi nama guru kita nggak usah, gitu ya. Atau kecuali nanti misalnya suatu waktu kita foto aja bareng nih guru saya, gitu nggak apa-apa, gitu ya. Akan tetapi teman-teman sekalian, sebaiknya memang tidak terlalu sering mention guru-guru kita, atau tidak terlalu sering menulis tentang guru-guru kita, karena balik lagi kalau kita salah nanti khawatirnya guru kita yang kena, gitu ya. Kira-kira itu. Nah, ini kan tadi kan mungkin ini butuh penjelasan ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Tadi kan ada korelasi antara dunia online dengan dunia offline. Nah, bagaimana pendapat Kak Amar terkait mereka yang aktif di dunia maya, di dunia online, sedangkan praktik
nyatanya di dunia nyata itu zero gitu, atau tidak berbanding lurus dengan dunia nyata gitu. Antara online dan offline tuh nggak berbanding lurus. Padahal ilmu di dunia online-nya tuh wah, namun di dunia nyatanya malah kurang dipraktikkan. Ada saran nggak Kak terkait hal itu, karena khawatir pribadi menjadi salah satu di antaranya. Oke. Ya ini ya teman-teman sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Taklif, la yukallifullah. Allah tidak akan memberikan taklif, ya. Allah tidak akan memberikan kewajiban. Allah tidak akan memberikan perintah gitu ya. Nah, balik lagi teman-teman sekalian. Kalau memang misalnya dia sanggupnya dakwah di media sosial, ya sudah. Ya mudah-mudahan perbuatan dia di dunia nyata itu yang buruk-buruk terhapus gara-gara dia menyampaikan sesuatu di media sosial. Meskipun yang paling baik media sosialnya begitu, dunia nyatanya juga begitu, sama gitu ya. Itu yang paling baik. Tapi teman-teman sekalian gitu ya, memang sebaiknya kita itu melakukan sesuatu dulu di dunia nyata biar apa yang kita bawa di media sosial itu punya alasan. Bukan tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Bukan sekedar konten, bukan sekedar ini itu. Nah, yang ketiga, milikilah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menulis sesuatu yang tidak kita ketahui atau kita menulis sesuatu yang belum kita alami. Ya, contoh yang paling gampang gitu ya. Ini banyak orang di antara kita konten tentang melawan pemikiran dan lain sebagainya, padahal dia itu baru sebatas baca buku. Atau banyak orang konten tentang menyemangati dirinya sendiri, bahkan dia padahal di dunia nyata dia sendiri sebetulnya adalah seorang pecundang. Tidak berani menghadapi tantangan, tidak berani menghadapi tantangan-tantangan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ada bagus nih. Kalau dibalik bagaimana aktif di dunia nyata tapi dia tidak aktif di medsos, ya nggak apa-apa, justru itu yang malah bagus gitu ya. Yang terbaik memang dua-duanya aktif sebagai seorang juru dakwah di media sosial juga, di dunia nyata juga. Akan tetapi lebih bagus lagi kalau dia itu bukan lebih bagus lagi ya, masih bagus juga kalau dia itu aktif hanya di dunia nyata, lebih real. Tapi sebaiknya dia juga aktif di dunia maya. Tapi bagaimana dengan orang yang di dunia maya saja ini aktifnya, tapi di dunia nyata tidak? Ini agak berbahaya teman-teman sekalian. Agama Islam itu bukan agama renung, ya. Agama Islam itu bukan agama tulisan, bukan agama filsafat. Agama Islam itu kalau syahadat seseorang sudah benar, maka dia akan mengucapkan syahadat itu, dia meyakini dalam hatinya, dan dia akan tampak orang yang bersyahadat itu dari perbuatannya dalam dunia sehari-harinya. Kalau sehari-harinya dia itu masih belum bisa menjadi juru dakwah dan lain sebagainya, mungkin dia akan tetap bisa menghasilkan konten yang bagus, akan tetap. Nah, itu nanti terserah Allah akan bagaimana, gitu ya. Yang penting kita jangan terlalu suka menjudge orang. Wah, dia di dunia maya aktif, di dunia nyata enggak. Jangan seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Barangkali Allah memang sengaja menyembunyikan dia, karena kalau dia nanti pergi berdakwah ketemu dengan manusia di dunia nyata, maka dia akan tergelincir menjadi orang yang jahat. Kita nggak pernah tahu, ya. Barangkali ada orang yang memang level dakwahnya atau amanah dakwahnya bukan di panggung. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau dia ditaruh di panggung, maka dia akan menjadi predator atau dia akan menjadi orang yang jahat. Dia akan menjadi orang yang ria. Maka Allah menyembunyikan dirinya tapi menampilkan media sosialnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Gitu ya. Ya, lanjut ya. Izin bertanya Kak, ingin kalau Kak Amar itu sebelum mengupload konten itu kontennya itu ditankih dulu atau enggak? Terus kemudian setelah upload tuh bagaimana kita menyikapi evaluasi dari penerima konten gitu? Jadi feedbacknya tuh bagaimana cara kita menyikapinya? Oke ya. Kalau saya pribadi nih ya, ketika nulis konten itu saya nggak ngeteng dulu ya, saya nggak mengendapkan dulu gitu ya. Akan tetapi saya kepikiran tentang sesuatu 2 hari atau 3 hari, baru setelah itu saya nanti cari buku gitu ya. Saya baca buku nih, banyak banget buku di rumah saya, bisa saya baca gitu ya, dengan puas gitu ya. Jadi saya nggak googling, rumah saya lebih lengkap gitu ya. Nggak googling, nggak terus gini gitu ya, nggak terus apa dulu, tapi ngobrol juga sama orang, ngobrol sama istri saya kebetulan orang syariah gitu ya, dari Libya. Menurut kamu gimana nih? Ini ada orang begini, menurut kamu gimana gitu ya? Secara syariat. Misal, ini konten yang terakhir itu kan tentang istikharah. Ternyata banyak orang yang malpraktek istikharah. Seakan-akan jawaban dari istikharah itu selalu mimpi. Padahal jawaban dari istikharah itu ternyata bukan berupa mimpi. Ya, para ulama itu mewarning. Karena mimpi itu bisa dipastikan datangnya kadang-kadang dari setan. Maka dari itu teman-teman sekalian, jawaban dari istikharah itu adanya di alam nyata, bukan di alam mimpi gitu loh.
ya, bukan di alam mimpi. Ini repot ya. Kadang-kadang kalau orang mengandalkan mimpi, jadinya gimana? Jadinya stres, aduh, aku mimpiin dia terus, janjian dia jodoh, buset dah, gitu kan. Ini orang halu banget sih, gitu kan. Kadang kan mau kita ngomong kayak begitu, tapi dia ngomong, tapi aneh habis istikharah, gimana dong? Ya buset dah, istikharah lu gara-gara Allah apa gara-gara orang itu sih? Buset dah, gitu kan. Buset gitu doang yang keluar dari mulut kita, gara-gara ngeselin banget emang. Orang udah mau nikah, tapi lagi halu, itu begitu tuh, gitu kan. Mau nikah, gitu kan, tapi lagi halu, ya begitu. Istikharah mimpiin nama seseorang, ya Allah, gitu kan. Nah, kadang-kadang gitu ya, setelah itu saya endapkan sebentar, gitu ya, saya pikirkan bagaimana kalimat yang baik, baru setelah itu saya upload. Dan teman-teman sekalian kalau memperhatikan, saya itu nggak peduli jam prime time ya. Saya kepikiran konten suatu saat, ya udah saya akan upload saat itu juga, jam 3 pagi kayak, jam 12 siang kayak, jam 5 sore kayak, jam 2 pagi kayak, saya nggak peduli gitu ya. Pada maghrib kayak, atau pada subuh kayak, saya nggak peduli, seadanya aja gitu ya. Karena saya percaya konten yang paling tulus itu bukan konten yang direncanakan, tapi konten yang betul-betul saat itu kita lagi kepikiran, gitu kira-kira ya. Dan apa ya, kalau misalnya nanti diperpanjang lagi pertanyaannya, misalnya bagaimana cara saya menanggapi komentar-komentar jahat gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Itu bagi saya ini meluruskan jalan saya untuk menuju yaumul hisab. Kalau orang tidak meluruskan kesalahan saya, ini repot nanti di hari kiamat, kesalahan saya banyak banget. Tapi kalau di dunia nyata, kesalahan kita sudah bersama-sama diluruskan, ya sudah. Dan saya memilih tidak mendebat. Kenapa? Kalau kita mendebat, gitu ya teman-teman sekalian, kehormatan muslim nanti hancur, ya. Niat dia kan baik nih, niat dia mengingatkan saya, meskipun caranya kadang-kadang menjatuhkan pribadi saya. Nggak apa-apa. Kalau nanti saya balas dia, saya hancurkan kehormatan dia, maka nanti hanya akan ada 2 orang muslim yang kehormatannya jatuh. Nggak apa-apa, lebih baik kita biarkan saja, kita katakan kepada dia, ya terima kasih atas pelurusannya, antum sudah berusaha, antum sudah berjasa untuk melapangkan jalan Anda nanti di yaumul hisab. Udah gitu aja. Makanya konten itu emang susah ya. Konten itu emang harus punya hati yang lapang untuk dikritik. Karena kritik itu teman-teman sekalian akan meluruskan jalan kita menuju akhirat nanti. Kira-kira itu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya bisa DM atau gimana Kak? Yang ini bisa melalui menghubungi kamar ya? Ya, WhatsApp juga bisa. Itu kan tadi di CV saya ada tuh ya, nomor saya kalau nggak salah. Iya. Ini jadi pertanyaan terakhir yang belum terjawab bisa WhatsApp atau DM Kak Amar. Jadi pertanyaan terakhir ini, menurut Kak Amar, dakwah paling cocok itu di platform mana ya? Di medsosnya, entah itu Instagram, Facebook, atau lain-lain. Kan Kak Amar kan lebih aktif di Instagram. Padahal Instagram basicnya itu image foto ya. Sehingga bentuknya microblog. Bagaimana kalau meredirect ke WordPress atau weblog yang lebih panjang teksnya, atau justru malah nggak diminati Kak kalau kita ngonten di WordPress atau weblog? Kalau itu ya teman-teman sekalian tergantung ya kesanggupan kita di mana. Saya juga pakai blog dulu, akan tetapi saya capek nulisnya lama-lama gitu ya. Saya juga dulu nulis Kompasiana, tapi lama-lama capek juga gitu, berat soalnya. Dan saya juga sekarang bikin podcast gitu ya. Tapi balik lagi ya, kesibukan saya sehari-hari ternyata tidak mencukupi untuk itu, gitu ya. Saya tidak mencari uang di Instagram, sebab itu saya masih bekerja di dunia nyata gitu ya. Saya bekerja jadi banyak hal gitu ya. Saya bekerja jadi jadi guru dan lain sebagainya. Dan itu sudah tidak cukup lagi untuk ke lintas media sosial, ke lintas platform gitu ya. Paling yang sekarang keurus itu tinggal Instagram, sama saya menggunakan podcast gitu ya. Podcast itu Siroh. Gitu sih teman-teman sekalian. Dan balik lagi, ada nggak masalah dengan microblog dan lain sebagainya? Saya rasa nggak masalah. Itu seni gitu ya, seni. Bagaimana caranya ketika kita menulis di microblog, orang tetap senang baca itu. Ya udah. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa menurut saya, ya santai-santai aja gitu loh. Sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk saya juga percaya Allah lah yang akan mengilhamkan kita berdakwah melalui platform yang mana, bukan kita yang mencari, gitu ya. Dan ada baiknya nih teman-teman sekalian, selain di Instagram, belajar bagaimana cara berdakwah di di TikTok atau masalah di Bigo, gitu ya. Karena di TikTok dengan Bigo itu adalah satu lapangan dakwah yang baru yang belum banyak orang menyentuh. Nah, kira-kira itu ya teman-teman sekalian. Jadi nggak apa-apa. Sesuai dengan kesanggupan kita aja. Ya, terima kasih ya bagi penanya-penanya. Kak Umar, mungkin ada closing statement? Oke, sebagai closing statement teman-teman sekalian gitu ya. Ketika kita berdakwah ingin memasyarakatkan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Agri Quran,
Satu, lakukan dulu, amalkan dulu Al-Quran itu di dunia nyata, baru kita bisa menyampaikan itu kepada orang lain. Sebagaimana nasihat Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah ditanya mengenai fatwa fikih memerdekakan budak. Dia dikasih tema khutbah ceritanya. Tema khutbahnya itu memerdekakan budak. Tapi dia sampai 2 kali, 3 kali khutbah di masjid yang sama, dia tidak menyampaikan materi tentang memerdekakan budak itu. Baru di minggu ketiga, dia mau menyampaikan materi tentang memerdekakan budak. Kenapa? Ketika ditanya, Syekh, kemarin kan ada yang nyuruh nyampein tentang memerdekakan budak, kenapa sekarang enggak? Terus kenapa baru tadi menyampaikan masalah memerdekakan budak? Karena ternyata, kata Imam Abu Hanifah, saya kemarin belum memerdekakan budak. Saya nggak tahu rasanya, saya nggak tahu rasa kehilangannya, saya nggak tahu rasa sakitnya, saya juga nggak tahu rasa pengorbanannya. Sekarang saya sudah memerdekakan budak, makanya saya baru tahu tuh caranya. Begitu juga dengan teman-teman ya, jangan sekali-kali ngonten tentang apa yang tidak kita ketahui, belajarlah tafsir, carilah guru, dan banyak-banyaklah memaafkan orang lain. Banyak-banyaklah untuk diam, dan jangan ngonten dalam keadaan marah. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Nah, makasih Kak Amar. Jadi teman-teman di setiap zaman itu memiliki medianya masing-masing ya, seperti di zaman Nabi Musa ketika itu tren sihir. Maka Allah memberikan Nabi Musa mukjizat yang bisa mengalahkan sihir-sihir penyihir. Nabi Isa itu pengobatan, dan Nabi Isa juga Allah memberikan mukjizat ke Nabi Isa memiliki pengobatan yang lebih hebat dari tabib-tabib ketika itu, dan Allah memberikan mukjizat Nabi Muhammad berupa Al-Quran ya, mukjizat yang kalimat-kalimatnya itu luar biasa, yang lebih daripada kalimat-kalimat syair ketika itu. Bahkan penyair-penyair Quraisy banyak yang masuk Islam karena mukjizat dari Nabi Muhammad Al-Quran. Nah, saat ini zaman sekarang tuh trennya itu konten ya. Jadi mau nggak mau kita harus memberikan konten-konten di media sosial kita itu untuk berdakwah gitu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran kita sisipin ke media-media sosial kita. Nah, bagi teman-teman, jika mendapatkan insight baru di agenda hari ini, bisa teman-teman tag IG dan tag IG Kak Amar. Nah, Kak Amar, sebelum kita tutup, ada sesi dokumentasi. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan posisi dan mempersiapkan untuk dokumentasi. Teman-teman open video ya, saya hitung sampai 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, bentar ya. Ini ada slide-nya, ada banyak. Ya, silakan admin untuk dokumentasi. Ya. Ini ada 7 slide, jadi mohon bersabar ya teman-teman. Untuk slide yang pertama, saya hitung dari sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Oke. Lanjut untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide yang keempat. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide yang kelima. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang ke-6. 1, 2, 3.
Sekali lagi, sebentar ya. Saya ulangi slide yang ketiga. Oke. 1, 2, 3. Sip. Selesai. Ya, teman-teman bisa mic dan mengucapkan terima kasih kepada Kak Amar pemateri kita kali ini. Terima kasih Kak Amar. Terima kasih Kak Amar. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak Amar. Ya. Terima kasih Kak Amar. Dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di kegiatan Agri Quran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.